Gara-gara Rp2.000, pengamen muda ditendang oleh pria berjas. Namun setelahnya Rp2.000 itu menjadi awal kehancuran pria sombong tersebut. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kabut senja mulai menyelimuti kota, mengubah gedung-gedung pencakar langit menjadi siluet raksasa yang bisu. Lampu-lampu neon toko dan mal satu persatu menyala, menciptakan kaleidoskop warna yang memantul di aspal basah oleh hujan sore tadi. Di balik gemerlap itu, di sebuah trotoar lebar yang menjadi penyekat antara kemewahan Grand City Mall dan hiruk-pikuk halte bus, duduklah seorang pemuda. Namanya Angga. Usianya 21 tahun, tetapi garis-garis kelelahan di sudut matanya membuatnya tampak lebih tua. Dia memeluk erat sebuah biola kayu yang usang. Warnanya sudah pudar di beberapa tempat, bekas pernisnya mengelupas. Biola itu bukan miliknya, tapi titipan almarhum ayahnya, seorang pemusik jalanan juga, yang meninggalkannya 5 tahun lalu bersama seorang adik perempuan yang sakit-sakitan. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan dinginnya ubin trotoar merambat melalui celana jeansnya yang tipis. Lalu, dengan mata terpejam sejenak, ia menempatkan dagu di penjepit biola, dan mulai menggesek. Gesek, gesek, gesek. Suara yang keluar bukanlah nada-nada melankolis nan indah yang sering diromantisasi orang. Suaranya lirih, serak, dan kadang sumbang. Jari-jarinya yang kaku oleh udara malam tidak selalu tepat menekan senar. Namun, ada sesuatu di dalam alunan itu. Sebuah getaran kesedihan yang murni. Jeritan sunyi dari jiwa yang terlalu banyak menelan pil pahitnya kehidupan. Ia memainkan lagu Ibu Pertiwi, versi instrumental. Lagu yang diajarkan ayahnya dulu, sebuah doa tanpa kata-kata. Satu persatu, orang berlalu di hadapannya. Wanita-wanita dengan tas belanja bermerek, pria-pria dengan setelan rapi berbicara di telepon, remaja berkelompok dengan tawa riang. Sebagian tidak mempedulikannya sama sekali, seolah-olah Angga dan biolanya adalah bagian dari furnitur kota. Sebagian lagi melirik sekilas, tatapannya cepat dan datar, sebelum kembali menatap layar ponsel. Beberapa anak kecil berhenti sejenak, ditarik oleh bunyi alat musik itu, tapi segera diseret oleh orang tua mereka. Di depannya, terbaring sebuah kotak kayu bekas kue yang sudah lapuk. Di dalamnya, beberapa keping recehan berwarna perak, Rp1.000, Rp500, berserakan seperti pulau-pulau kecil di lautan kayu yang kosong. Satu lembar uang kertas merah, Rp2.000, menjadi harta karun tertinggi di sana. Sumbangan dari seorang ibu parubaya tadi siang yang matanya berkaca-kaca mendengar lagunya. Perut Angga keroncongan. Ia sudah seharian hanya makan sepotong roti. Pikirannya melayang ke Laras, adiknya, yang pasti sedang menunggu di gubuk reot mereka di pinggiran kali, mencoba memasak air untuk mie instan dengan kompor kecil mereka. Biaya kontrol rutin Laras ke puskesmas sudah 2 bulan tertunggak, dan obat-obatannya hampir habis. Tekanan itu seperti beban batu di pundaknya, membuat setiap tarikan gesek biola terasa berat. Ia memainkan sebuah melodi yang lebih cepat, berusaha menarik perhatian. Suaranya sedikit bergetar, kali ini bukan karena teknik, tapi karena harapan yang mulai retak. Seorang pria muda berhenti, mengangguk-angguk, lalu merogoh saku. Angga mencoba tersenyum, hatinya berdebar. Namun, pria itu hanya mengeluarkan beberapa keping ratusan dan menjatuhkannya ke dalam kotak dengan bunyi kleng, kleng, yang terdengar hampa, sebelum berjalan pergi sambil terus mengunyah permen karetnya. Air mata panas mengancam di pelupuk mata Angga. Ia menahannya. Menangis tidak akan mengisi perut Laras. Ia mengalihkan pandangannya ke dalam mall. Dari balik kaca, ia bisa melihat toko-toko penuh barang, keluarga yang sedang makan di food court, kehidupan yang terasa sangat jauh, seperti dilihat dari balik layar televisi. Dia berada tepat di garis batasnya, merasakan hangatnya cahaya dari dalam, tetapi tubuhnya tetap dibelai angin malam yang dingin. Dia menarik napas lagi, bersiap untuk lagu terakhir sebelum pulang. Malam ini sangat sepi. Mungkin karena cuaca, atau mungkin karena nasibnya memang sedang tidak beruntung. Kotak kayu di depannya masih sangat ringan saat ia angkat nanti. Tidak cukup untuk membeli obat dan makan malam yang layak. Keputusasaan mulai merayap seperti kabut. Namun jari-jarinya tetap bergerak. Biola adalah satu-satunya senjata dan pelariannya. Di dalam nada-nada yang tercipta, sesaat,
Ia bisa melupakan bahwa langit di atas kota ini begitu tinggi, dan jalannya begitu terjal. Dan di saat itulah, dengan naluri orang yang terbiasa dengan ketidakpastian, ia merasakan ada seseorang yang berdiri lebih lama dari biasanya. Ia tidak langsung menengok, tapi melanjutkan permainannya, berharap, berdoa dalam hati, agar kali ini, mungkin, ada sedikit keajaiban yang turun di trotoar ini. Di dalam Grand City Mall, di lantai 3 tepatnya, Pak Willy sedang duduk di sebuah restoran fine dining bernama Le Ciel. Kaca dari lantai ke langit-langit memberikan pemandangan kota yang spektakular. Namun matanya hanya terpaku pada tablet di tangannya. Laporan keuangan kuartal terakhir membawa senyum tipis di bibirnya. Proyek Greenwich Residence, kafling elit di tanah yang sebenarnya adalah lahan sengketa, akhirnya bisa ia eksekusi setelah melicinkan berbagai hal. Uang, administrasi, yang ia transfer ke rekening seorang pejabat di Dinas Tata Kota tadi siang, sebesar 500 juta rupiah, adalah investasi yang ia yakini akan berbuah manis. Wine-nya, Sir, bisik pelayan. Pak Willy mengangguk singkat, tangannya yang halus, tanpa bekas kerja kasar, memutar-mutar gelas anggur merlot. Di usianya yang ke-35, William Kurniawan, begitu nama lengkapnya, telah mengoleksi segalanya. Mobil sport terbaru, apartemen di kawasan superblok, dan reputasi sebagai pengusaha properti yang tak kenal ampun namun sukses. Kesuksesan itu, baginya, adalah bukti bahwa ia lebih cerdas, lebih berani, dan lebih pantas daripada orang kebanyakan. Kemiskinan, dalam pandangannya, adalah penyakit malas dan kebodohan. Makan malamnya adalah acara bisnis kecil. Ia ditemani calon investor untuk proyek barunya. Pembicaraan berlangsung lancar, penuh dengan janji return yang fantastis dan jargon-jargon mewah tentang modern living. Pak Willy adalah penjual mimpi yang ulung. Ia tahu cara membungkus keserakahan dengan kertas kado bernama peluang. Setelah ujung cigarnya dipadamkan di asbak kristal dan jabat tangan erat dilakukan, Pak Willy merasa dirinya adalah raja. Langkahnya mantap meninggalkan restoran. Jas linen putihnya yang mahal sedikit berkibar. Udara AC yang sejuk berubah menjadi kelembapan kota begitu ia melangkah keluar dari pintu putar mall. Ia menarik napas dalam, namun alih-alih udara segar, yang terhirup adalah campuran bau asap kendaraan, sampah, dan aroma kesibukan metropolitan. Dan kemudian, telinganya menangkapnya. Gesek, gesek. Suara biola yang sumbang itu menusuk ruang kesadarannya yang sedang dipenuhi angka-angka keuntungan. Ia memicingkan mata, mencari sumber suara. Dan di sana, di sudut bayangan antara pancaran lampu mall dan kegelapan trotoar, ia melihat Angga. Ekspresi wajah Pak Willy berubah dari puas menjadi jijik. Pemandangan itu, pemuda lusuh, alat musik tua, kotak kayu murah, adalah segala hal yang ia benci. Itu adalah simbol stagnansi, kegagalan, dan ketidakberdayaan. Itu mengingatkannya pada masa kecilnya yang keras di kampung. Masa yang telah ia kubur dalam-dalam dan ia tolak dengan segenap jiwa raganya. Keberhasilan Pak Willy dibangun di atas penolakan terhadap masa lalunya sendiri, dan segala sesuatu yang mengingatkannya pada masa itu harus dihancurkan atau diabaikan. Namun, sesuatu membuatnya berhenti. Mungkin karena euforia kesuksesan malam ini, mungkin karena ada calon investor yang masih terlihat di kejauhan, atau mungkin karena dorongan primitif untuk memamerkan kekuasaannya. Ia merasa perlu untuk menunjukkan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia tak kasat mata, betapa jauh jarak yang telah ia tempuh dari hal-hal seperti ini. Dengan gerakan teatrikal, ia merogoh dompet kulit buatan Italia dari saku dalam jasnya. Jarinya yang terawat dengan sempurna mengabaikan lembaran-lembaran uang 100.000 yang tersusun rapi. Ia sengaja mencari yang paling kecil, yang paling remeh. Ia menemukannya, selembar uang kertas 2.000 rupiah, terlipat rapi karena jarang digunakan. Uang receh dalam hidupnya. Ia melangkah mendekati Angga. Wangi parfumnya yang mahal, aroma kayu cedar dan ember, bertabrakan dengan udara kotor di sekitar pengamen itu. Bayangannya yang panjang jatuh menutupi tubuh Angga dan kotak kayunya. Angga, yang merasa ada sosok menghalangi cahaya, mengangkat kepalanya. Matanya yang lelah berjumpa dengan sosok yang tampak seperti berasal dari dunia lain. Jas putih bersih, wajah yang dingin, dan tatapan yang mengamati seperti sedang melihat barang dagangan cacat. Tanpa sepatah kata pun, Pak Willy mengulurkan uang 2.000 rupiah itu.
Uang itu terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, seolah-olah ia tak ingin menyentuh tangan si pengamen nanti. "Ini, nak, untukmu," ucapnya. Suaranya datar, namun mengandung nada perintah dan sesuatu yang mirip belas kasihan namun salah tempat. "Bermusiklah yang lebih baik. Kalau mau sukses, jangan cuma merintih di sini." Kata-katanya itu bukan dorongan. Itu adalah vonis. Sebuah penegasan bahwa posisi Angga di trotoar itu adalah pilihannya sendiri, akibat dari kurangnya keterampilan atau kemauan. Pak Willy, dalam kebutaannya, benar-benar percaya bahwa segalanya sesederhana itu. Ia tak melihat perjuangan, tak melihat Laras yang sakit, tak melihat sistem yang tak adil. Ia hanya melihat sebuah produk gagal dari pasar kehidupan. Angga, di sisi lain, dalam kenaifan dan kebutuhannya yang mendesak, tidak menangkap nada merendahkan itu. Yang ia lihat adalah selembar uang Rp2.000. Uang yang berarti bisa membeli satu bungkus mie instan dan sebutir telur untuk Laras. Rasa syukur yang tulus dan spontan membanjiri dirinya, melupakan segala kelelahan dan kepahitan sejenak. Ia menghentikan permainannya, meletakkan biola dengan hati-hati. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati Bapak," ucapnya dengan suara serak namun penuh emosi. Tangannya yang kasar dan sedikit kotor oleh debu kota pun menggapai untuk menerima pemberian itu, sebuah gerakan refleks penghormatan. Saat itulah bencana terjadi. Pak Willy, yang puas dengan aksi kedermawanannya, hendak menarik tangannya kembali. Matanya secara tidak sengaja melihat lengan bawah jas putihnya. Di sana, ada sebuah noda kecil berwarna abu-abu, mungkin percikan air kotor dari jalan atau debu yang terbawa angin. Kemarahan yang irasional dan tidak proporsional langsung menyala di dadanya. Jas ini mahal. Jas ini adalah simbol. Dan noda ini, dalam pikirannya yang melambung, pasti disebabkan oleh kedekatannya dengan si pengemis pengamen ini, oleh kemiskinan yang ternyata menular. "Brengsek," sumpahnya dalam hati. Wajahnya yang tadi dingin berubah memerah. Dan sebelum Angga bisa benar-benar menggenggam uang 2.000 itu, sebelum kata terima kasihnya benar-benar menguap di udara, Pak Willy bertindak. Bukan dengan menarik uangnya, tapi dengan melepaskan amarahnya pada objek yang paling lemah di depannya, kotak kayu berisi penghidupan Angga. "Jangan mendekat. Lihat kau nodai jas mahal saya." Hardiknya, suaranya kini penuh kebencian yang meledak. Kaki kanannya, bersepatu kulit hitam yang mengilap, diayunkan dengan tenaga penuh. Bruk! Kayu lapuk itu tidak tahan. Kotak itu terlempar, berputar di udara, sebelum menghantam trotoar dengan suara pecah. Kepingan-kepingan logam recehan berhamburan ke segala arah, bergemerincing, bergulingan, ada yang masuk ke saluran air, ada yang hilang di bawah mobil yang lewat. Uang Rp2.000 yang malang itu, terlepas dari jari Pak Willy, melayang seperti daun kering, berputar-putar, sebelum akhirnya mendarat dengan malangnya di mulut selokan yang kotor dan becek. Keheningan yang menyergap sesaat itu lebih keras daripada bunyi tabrakan. Angga terduduk diam. Seluruh tubuhnya terasa beku. Rasa syukur yang tadi hangat berubah menjadi es dalam sekejap, membekukan darah dan pikirannya. Ia tidak melihat recehannya yang hilang. Ia hanya menatap kosong ke arah selokan di mana uang 2.000 itu, simbol harapan yang baru saja diberi dan direnggut dalam satu tarikan napas, terkubur lumpur. Pak Willy sendiri tampak sedikit terkejut dengan ledakan emosinya sendiri, tetapi ia segera menutupinya dengan kemarahan yang lebih besar. Ia menyapu noda di jasnya dengan gerakan kasar, memandang Angga dengan tatapan penuh kebencian dan jijik, seolah-olah dialah sumber segala kejahatan di dunia. "Jadilah pengamen yang tidak mengganggu," ia menggumam keras, sebelum berbalik badan. Langkahnya tetap mantap, meninggalkan kehancuran kecil yang ia ciptakan. Ia membuka pintu mobil mewahnya yang hitam legam, mesinnya meraung, dan ia menghilang ke dalam arus lampu kota, meninggalkan Angga sendirian dengan kehancuran, kepedihan, dan selembar uang kotor yang tersangkut di mulut selokan. Sementara itu, di dalam mobil, Pak Willy masih menggerutu tentang jasnya. Ia sama sekali tidak memikirkan pemuda di trotoar. Baginya, insiden itu hanyalah gangguan kecil, seperti mengusir lalat yang mengganggu makan malamnya. Ia tidak tahu, bahkan tidak bisa membayangkan, bahwa tendangan itu bukan hanya menjatuhkan kotak kayu, tetapi juga telah melepaskan batu pertama dari sebuah longsor besar yang suatu hari akan mengubur seluruh dunianya yang berkilauan.
Dunia di sekitar Angga seketika kehilangan suara. Gemuruh kota, klakson mobil, tawa dari dalam mall, deru AC outdoor. Semua menghilang seperti disedot ke dalam lubang hitam yang terbentuk di telinganya. Hanya ada dengung tinggi, nyaring, dan hampa. Matanya masih terbuka lebar, merekam adegan itu dalam gerak lambat yang menyiksa. Kotak kayu yang melayang, pecahnya sudut-sudut kayu lapuk, dan letusan koin-koin perak yang berhamburan bagai air mata logam yang tercerai-berai. Le, lak, ger. Itu bunyi kotak kayunya mendarat dan tergeser di aspal. Kring, kring, klet. Itu bunyi recehan berguling. Sebagian masuk ke selokan dengan bunyi plung yang kecil dan final. Dan yang paling jelas, adalah bunyi sepatu kulit menghantam kayu lapuk. Suara itu, bruk, seperti pukulan gong yang mematikan, bergema di tulang rusuknya. Waktu seolah berhenti. Angga tidak bergerak. Tubuhnya masih dalam posisi setengah membungkuk. Tangan kanan masih terulur ke depan, membeku dalam sikap hendak menerima. Namun yang akan diterimanya sudah lenyap. Di ujung jarinya hanya tersisa udara dingin dan aroma parfum mahal yang tiba-tiba terasa menjijikan. Pandangannya perlahan turun, mengikuti parabola nasib sialnya. Dari tangan kosongnya, ke kotak kayu yang sudah pecah dan terbalik, menyusuri jejak recehan yang berserakan, dan akhirnya berhenti. Di sana, di mulut selokan yang penuh lumpur hitam dan sampah plastik, tersangkut selembar kertas merah yang basah. Uang Rp2.000 itu, separuhnya sudah terendam air kotor. Warnanya luntur menjadi merah tua yang muram. Ujungnya yang lain menyembul, terlipat tak karuan, seperti bendera kalah perang yang dikibarkan di kubangan. Jadilah pengamen yang tidak mengganggu. Gumaman Pak Willy, yang penuh kebencian dan keangkuhan, akhirnya menembus lapisan kebekuan di telinga Angga. Kata-kata itu bukan sekadar hardikan. Itu adalah penguburan harga diri. Itu adalah pernyataan bahwa keberadaannya di trotoar itu adalah sebuah kesalahan, sebuah gangguan yang patut dinyahkan. Barulah kemudian, rasa sakit itu datang. Bukan sakit fisik dari tendangan. Tendangan itu tidak mengenainya. Tapi sakit yang jauh lebih dalam, lebih tajam, menusuk langsung ke jantungnya yang sudah berdarah-darah oleh kehidupan. Rasanya seperti seluruh isi perutnya diaduk dengan besi panas. Sebuah rasa malu yang membakar, bercampur dengan kemarahan yang tak tahu harus ditujukan kemana, dan di atas segalanya, adalah kepedihan yang melumpuhkan. Air matanya mengancam akan meledak. Tapi sesuatu dalam dirinya menahannya. Menangis di depan orang yang telah menghancurkannya, itu akan menjadi kekalahan kedua. Dia melihat sosok Pak Willy yang berbalik, tanpa penyesalan, tanpa sekilas pun melihat ke belakang. Ia menyaksikan pria itu masuk ke dalam mobil baja hitam yang berkilauan. Mesin meraung dengan arogan, dan mobil itu melesat pergi, menyisakan asap tipis dan Angga yang ditinggalkan dalam kehancuran miniatur dunianya. Gerak pertama yang bisa dilakukannya adalah menarik napas. Nafas yang tersendat, seolah paru-parunya diisi oleh pasir. Lalu, dengan gerakan robotis, ia merangkak. Bukan berdiri, tapi merangkak. Tangannya yang gemetar meraih potongan-potongan kotak kayu. Kayu itu ringan, tapi terasa berat bagai batu nisan. Ia mengumpulkannya, menyusunnya dengan sia-sia, seolah-olah bisa menyatukan kembali sesuatu yang sudah hancur. Kemudian, ia memunguti recehan. Satu persatu. Rp500 yang terguling di bawah pembatas jalan. Rp1.000 yang nyaris terbawa roda becak. Beberapa keping ratusan yang bersembunyi di balik tiang lampu. Setiap logam yang ia pungut terasa dingin dan asing di telapak tangannya. Proses ini memakan waktu. Beberapa orang melintas, ada yang melirik penuh kasihan, ada yang berdesis menghina, tetapi kebanyakan tidak peduli. Angga tidak melihat mereka. Dunianya hanya sebesar trotoar yang penuh dengan sisa-sisa kehormatannya yang berserakan. Akhirnya, setelah recehan terakhir, sekeping uang logam 500-an yang sudah penyok, berada di genggamannya, ia menghadapi tujuan terakhir. Ia menatap selokan. Airnya hitam dan berminyak, mengalir lambat dengan bau anyir yang menusuk hidung. Sampah-sampah kecil mengambang. Dan di tepiannya, terperangkap oleh sepotong ranting, terbaring uang Rp2.000 itu. Warna merahnya sudah jadi kusam, basah, dan kotor. Angga berlutut. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya.
Dinginnya air selokan dan licinnya lumpur merambat di jari jemarinya. Ia menjangkau, dan akhirnya, mengambil uang itu. Air kotor menetes dari uang kertas yang lembek itu. Ia tidak langsung memasukkannya ke saku. Ia memegangnya, menatapnya. Disinilah perubahan terjadi. Rasa syukur, kepedihan, dan kemarahan yang tadinya bergejolak tiba-tiba mereda. Digantikan oleh sesuatu yang padat, dingin, dan tajam. Seperti baja yang ditempa dalam api penghinaan dan kemudian dicelupkan ke air kebencian yang membeku. Tatapannya yang tadi kosong, kini terfokus pada selembar uang kotor itu. Di matanya, uang ini bukan lagi sekadar 2.000 rupiah. Ini adalah bukti. Bukti nyata dari sebuah kebiadaban. Bukti bahwa di dunia ini, ada orang yang bisa dengan mudah memberi lalu merenggut, meninggikan lalu menginjak, hanya karena merasa lebih berkuasa. Ia mendengar lagi suara Pak Willy. Bermusiklah yang lebih baik. Ia merasakan lagi tendangan itu. Bruk. Ia melihat lagi wajah adiknya, Laras, yang pucat di gubuk mereka. Angga menggenggam uang 2.000 itu erat-erat, hingga air kotornya merembes melalui sela-sela jarinya. Di dalam genggaman itu, lahir sebuah sumpah. Sebuah tekad yang keras dan gelap, yang jauh lebih kuat dari sekadar keinginan untuk membalas dendam. Ini adalah tekad untuk tidak pernah lagi berada di posisi yang sama. Tidak pernah lagi menjadi orang yang bisa diinjak-injak harga dirinya, hanya untuk 2.000 rupiah. Dengan gerakan perlahan, ia berdiri. Tubuhnya yang tadi lunglai kini terasa kokoh, ditopang oleh keputusasaan yang telah berubah menjadi keteguhan. Ia memasukkan recehan-recehan dan potongan kotak kayu ke dalam kantong plastik kresek yang ia bawa. Uang 2.000 rupiah yang basah dan kotor itu ia masukkan ke dalam saku celananya, bukan ke dalam kresek. Ia memungut biolanya, memeriksanya dengan cermat. Untungnya, alat musik itu selamat. Ia menyandangnya. Tanpa menoleh ke belakang, ke arah mal yang berkilauan, ia melangkah pergi menyusuri trotoar, menuju arah kampung halamannya yang kumuh. Langkahnya pelan tapi pasti. Di saku kanannya, ada selembar uang kotor yang ia anggap bukan lagi uang, melainkan azimat. Azimat yang akan mengingatkannya setiap hari, setiap jam, bahwa dari titik terendah inilah, entah bagaimana caranya, ia harus bangkit. Malam semakin larut. Kota terus bergerak dengan gemerlapnya yang tak peduli. Seorang pengamen muda telah pulang dengan kantong yang hampir kosong dan hati yang penuh luka. Tapi di balik luka itu, di dalam kegelapan matanya yang menatap ke depan, telah tersulut sebuah api kecil. Api yang suatu hari nanti, bisa membakar habis segala keangkuhan, atau justru menerangi jalan keluar dari kegelapan hidupnya. Saat ini, bahkan Angga sendiri belum tahu. Yang ia tahu hanyalah, hidupnya, seperti uang 2.000 di sakunya, telah terkoyak, dikotori, dan direndahkan. Dan kini, terserah padanya apa yang akan ia lakukan dengan kepingan-kepingan itu. Perjalanan pulang malam itu adalah sebuah ziarah melalui lorong-lorong ketidakpedulian kota. Setiap langkah Angga terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena beban yang ia bawa dalam genggamannya. Plastik kresek berisi recehan dan pecahan kayu, serta di sakunya, selembar uang kertas yang terasa seperti bara panas meski basah dan dingin. Cahaya lampu jalan yang kuning dan temaram menerangi jalan sempit menuju pemukiman kumuh di bantaran kali. Bau anyir air yang tergenang dan sampah yang menumpuk sudah menjadi aroma rumahnya. Gubuk reotnya berdiri di tepian, seolah-olah setiap musim hujan siap menyerah pada arus. Dari celah-celah papan, cahaya lampu minyak temaram menerobos keluar. Itu pertanda Laras masih menunggu. Rasa sesak di dada Angga kembali muncul. Kali ini bercampur dengan rasa bersalah. Ia pulang bukan dengan makanan hangat atau kabar baik, tapi dengan luka baru dan penghasilan yang nyaris tak ada. "Kak!" Suara lemah Laras menyambutnya dari balik pintu bambu yang disusun tak rapi. Angga menghela napas, mengusap wajahnya dengan punggung tangan sebelum masuk. "Aku pulang, Lar." Di dalam, ruangan yang sekaligus berfungsi sebagai kamar tidur, dapur, dan ruang tamu itu terasa pengap. Laras terbaring di atas dipan bambu yang sudah miring, diselimuti sarung tipis yang sudah pudar. Wajahnya yang seharusnya segar di usia 17 tahun tampak pucat dan cekung. Demamnya sudah turun sejak siang, kata Bu Marni tetangga yang menemaninya, tapi batuknya masih menggigit. "Kenapa, Kak? Lama sekali."
Tanya Laras. Matanya yang besar memperhatikan wajah kakaknya yang lesu. Macet. Jawab Angga pendek. Ia tidak sanggup bercerita. Meletakkan kresek dan biolanya di sudut. Ia langsung mengambil cerek untuk memanaskan air di kompor minyak tanah kecil. Kamu sudah makan? Bu Marni bawa bubur tadi sore. Masih ada sisa. Angga mengangguk. Ia membuka plastik kresek itu dengan hati-hati, seperti membuka peti mati kenangan buruk. Recehan-recehan itu ia tuangkan ke atas meja kayu yang goyah. Laras memperhatikannya dengan diam. Jumlahnya sangat sedikit. Bahkan untuk standar mereka yang sudah biasa dengan kekurangan, malam ini sangat miskin. Sedikit sekali, Kak, bisik Laras, mencoba menahan kekecewaan. Angga hanya mengangguk lagi, lidahnya terasa keluh. Lalu, ia mengeluarkan benda terakhir dari sakunya. Uang Rp2.000 yang basah, kotor, dan lembek itu. Ia meletakkannya di atas meja, terpisah dari tumpukan recehan. Di bawah cahaya lampu minyak, kertas merah yang lusuh dan bernoda itu tampak begitu miris. Laras membelalak. 2.000? Tapi, kenapa basah dan kotor sekali? Angga duduk di bangku kayu, menatap uang itu. Suara kota seolah sirna. Yang terdengar hanya desis kompor dan napas Laras yang agak tersengal. Perlahan, dengan suara datar yang menahan gemuruh emosi di dalam dadanya, ia bercerita tentang pria berjas putih, tentang uang yang diulurkan dengan sikap merendahkan, tentang tendangan yang menghancurkan kotaknya, dan tentang uang 2.000 yang mendarat di selokan kotor. Dia bercerita tanpa intonasi, tanpa air mata. Tapi justru keringnya cerita itulah yang membuat Laras menahan napas. Ia bisa merasakan sakit yang terpendam di setiap kata kakaknya. Matanya sendiri mulai berkaca-kaca. Jadi, dia memberi, lalu merendahkan, lalu menghancurkan. Simpul Angga, jarinya menunjuk ke arah uang kotor itu. Ini bukan uang, Lar. Ini, pajangan. Laras terdiam lama. Ia melihat wajah kakaknya. Di sana, ia tidak lagi melihat keputusasaan yang biasa ia lihat setelah hari-hari yang buruk. Ia melihat sesuatu yang lain. Sebuah ketegangan, sebuah kekerasan dalam diam, seperti mata pedang yang diasah dalam kegelapan. Kak. Laras akhirnya bersuara, suaranya bergetar. Kita harus tetap bertahan. Kalimat itu, yang biasa ia ucapkan untuk saling menyemangati, kali ini memantulkan nada yang berbeda di telinga Angga. Bertahan. Selama ini, hidupnya hanya tentang bertahan. Bertahan dari lapar, dari sakit, dari penghinaan. Tapi malam ini, setelah tendangan itu, kata bertahan terasa seperti kekalahan. Hanya bertahan berarti tetap berada di posisi yang sama, menjadi sasaran empuk bagi setiap orang berjas putih yang lewat. Tidak, gumam Angga, suaranya dalam dan tegas. Matanya menatap lurus ke uang 2.000 itu. Tidak lagi cuma bertahan. Ia berdiri, mengambil sebuah kaleng biskuit bekas yang sudah karatan. Itu adalah tempat mereka menyimpan kenangan-kenangan kecil. Foto orang tua yang sudah buram, kancing baju ibunya, dan beberapa benda tak berharga lainnya. Dengan penuh kesadaran, ia mengosongkan kaleng itu. Kemudian, dengan kedua tangan, ia mengambil uang Rp2.000 yang kotor itu. Ia tidak melipatnya, tapi membentangkannya sebisanya di atas meja, berusaha meratakan kusutnya. Ini akan jadi pengingat kita, Lar, kata Angga. Suaranya kini mengandung getaran emosi yang tertahan. Setiap hari, setiap kita melihat ini, kita akan ingat bahwa di luar sana, ada orang yang menganggap kita kurang dari lumpur di selokan. Dan kita punya dua pilihan, tetap menjadi lumpur yang diinjak-injak, atau... Ia berhenti, mencari kata-katanya. Laras menatapnya, nafas tertahan. Atau membangun sesuatu dari lumpur itu. Sesuatu yang begitu kuat, sampai mereka yang pernah menginjak kita akan terpaksa menengok. Bahkan jika mereka harus mendongak. Kalimat itu menggantung di udara pengap gubuk itu, penuh dengan kekuatan dan janji yang hampir tak masuk akal. Tapi malam itu, dalam kepedihan mereka yang bersama, janji itu terasa nyata. Angga dengan hati-hati memasukkan uang Rp2.000 yang masih basah dan kotor itu ke dalam kaleng. Ia tidak menutupnya.
Ia menaruh kaleng terbuka itu di atas rak kayu yang reyot, persis di seberang dipan Laras. Setiap kali Laras membuka mata, ia akan melihatnya. Setiap kali Angga pulang, ia akan melihatnya. Sumpah aku, Lar, bisik Angga, kini menatap mata adiknya. Cahaya api dari kompor menerangi setengah wajahnya, membuatnya tampak seperti patung dari kayu yang keras. Aku akan mengubah nasib kita. Aku akan bekerja sampai tulangku remuk. Aku akan belajar sampai otakku panas. Tapi kita tidak akan seperti ini selamanya. Dan pria itu, pria berjas itu, suatu hari, tanpa perlu aku cari, tanpa perlu aku jatuhkan, dunia akan membuatnya melihat. Melihat bahwa dari selokan yang dia anggap hina, bisa tumbuh sesuatu. Laras mengangguk perlahan. Air mata akhirnya menetes di pipinya yang pucat. Tapi kali ini, bukan air mata putus asa. Ini air mata pelepas. Melepas kepasrahan lama, dan menyambut tekad baru yang berbahaya namun penuh harapan. Malam semakin larut. Angga akhirnya makan bubur sisa yang dingin. Laras tertidur dengan kaleng berisi uang kotor itu sebagai pandangan terakhirnya. Dan Angga duduk di depan pintu, memandangi kali yang hitam mengalir pelan. Di dalam dirinya, sumpah itu telah mengkristal. Tendangan itu bukan akhir. Ia adalah awal. Awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan ia tempuh dengan Rp2.000 kotor sebagai kompasnya, dan kemarahan yang dingin serta tekad yang membara sebagai bahan bakarnya. Ia tidak tahu caranya, tapi ia tahu tujuannya, keluar dari lumpur. Dan suatu hari, membuat semua yang pernah merendahkannya, merasakan setitik dari rasa sakit yang ia rasakan malam ini. Keesokan harinya, dunia Pak Willy berputar pada sumbu yang sama, kemewahan, kuasa, dan transaksi. Namun, retakan kecil yang tidak terlihat mulai muncul di fondasi istananya yang berkilau. Proyek Greenwich Residence, yang ia banggakan, ternyata memiliki masalah yang lebih dalam dari sekadar tanah sengketa. Pak Dharma, rekan bisnis yang ia anggap sebagai tangan kanan, sekaligus anjing penurut, ternyata menyimpan dendam yang telah membusuk selama bertahun-tahun. Dendam itu berawal dari proyek sebelumnya, di mana Pak Willy dengan licik memotong bagian keuntungan Dharma dan menjadikannya kambing hitam ketika ada pemeriksaan pajak. Dharma, yang terlihat patuh, sebenarnya telah menyimpan setiap dokumen, setiap bukti transfer mencurigakan, dan setiap rekaman percakapan rahasia. Ia menunggu momen yang tepat. Dan tender proyek Greenwich yang syarat suap itu adalah pemicunya. Di kantornya yang lapang di lantai tertinggi sebuah gedung perkantoran elit, Pak Willy sedang menyetujui rencana marketing yang agresif. Kita jual mimpi, bukan rumah, ujarnya pada timnya, sambil menyeruput kopi espresso. Buat mereka percaya bahwa hidup di Greenwich adalah puncak prestasi sosial. Teleponnya berdering. Dari sekretarisnya. Pak, ada telepon dari Bapak Darmanto dari Dinas Tata Kota. Katanya mendesak. Wajah Pak Willy berkerenyit. Darmanto adalah pejabat yang sudah ia rawat. Telepon langsung darinya jarang terjadi. Ia mengangkat telepon dengan suara ramah yang dipaksakan. Pak Darmanto, ada yang bisa saya bantu? Suara di seberang telepon datar, bahkan dingin. Willy, kita perlu bertemu. Privat, masalah Greenwich. Masalah? Apa masalahnya? Semua sudah kita urus, kan? Tanya Willy, sedikit panik merayap di suaranya. Bukan itu. Ada kebocoran. Orang dalam. Saya tidak bisa bicara di telepon. Nanti malam, di tempat biasa. Jangan bawa siapapun. Telepon diputus begitu saja. Keringat dingin mulai membasahi kening Pak Willy. Orang dalam. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Ia menatap timnya yang masih menunggu instruksi. Keluar, perintahnya singkat. Begitu mereka pergi, ia berdiri dan berjalan mondar-mandir di depan kaca panoramanya. Di bawah, kota tampak seperti papan catur miliknya. Tapi hari ini, ia merasa seperti bidak yang sedang diincar. Sementara itu, di rumah megahnya di kawasan Pondok Indah, badai lain sedang menyiapkan landasan. Maya, istrinya, sudah lama merasa ada yang tidak beres. Pesan singkat aneh di ponsel Willy yang sering disembunyikan, wewangian parfum wanita yang bukan miliknya menempel di jas-jasnya,
dan janji-janji yang selalu diingkari. Hari ini, didorong oleh firasat, ia membuka laptop pribadi suaminya yang biasanya terkunci. Dengan sedikit usaha dan bantuan seorang kenalan yang paham teknologi, sebuah tindakan yang sangat tidak biasa bagi wanita kalangan atas seperti dirinya, ia berhasil membobol password sederhana yang dipakai Willy, tanggal lahir mereka. Yang ia temukan membuat darahnya membeku. Bukan hanya bukti perselingkuhan dengan sekretarisnya, Clara, dalam bentuk chat mesra dan foto-foto tidak senonoh, tapi juga folder tersembunyi berisi laporan keuangan ganda untuk beberapa proyek, termasuk Greenwich. Maya bukan wanita bodoh. Ia lulusan akuntansi. Dengan cepat ia menyadari bahwa suaminya bukan hanya pengkhianat hati, tapi juga penipu ulung. Uang yang seharusnya untuk rumah tangga, untuk masa depan anak mereka, ternyata dialihkan untuk membiayai gaya hidup Clara dan proyek-proyek berisiko tinggi. Tangannya gemetar. Kemarahan yang murni dan sakit yang mendalam bergolak dalam dirinya. Ia memandangi foto keluarga di meja kerjanya. Dirinya, Willy, dan putri mereka, Kayla, 8, yang sedang tersenyum ceria. Semua itu dusta. Istana kaca yang dibangun di atas kebohongan dan kecurangan. Malam harinya, di sebuah klub jazz eksklusif yang menjadi tempat rutin transaksi gelapnya, Pak Willy bertemu dengan Darmanto. Ekspresi pejabat itu muram. "Ini serius, Willy," gumam Darmanto, matanya melirik ke sekeliling. "Dharma, dia yang bocor." Dia diam-diam mengumpulkan bukti. Bukan cuma soal Greenwich, tapi juga proyek waterfront tahun lalu. Dia sudah mendekati jaksa yang saya kenal. "Dharma?" desis Willy, rasa pengkhianatan menyayatnya. "Dia berani? Apa yang dia mau?" "Kau." "Dia mau kau jatuh." Dia menawarkan semua bukti itu, dengan imbalan kekebalan hukum dan mungkin sebagian dari kue bisnismu. Dia bilang sudahlah jadi budak MU. Willy mencoba menahan amarahnya. "Kita bisa bayar lebih. Kita bisa tekan jaksanya." Sudah terlambat. Jaksa yang dia temui adalah orang baru, ambisius, dan cari popularitas. Kasus korupsi pengusaha besar adalah tiket emas baginya. Darmanto menjatuhkan bom terakhir. "Saya harus mundur dulu. Jangan hubungi saya sampai keadaan aman." Pria berjas putih itu pergi, meninggalkan Willy sendiri dengan segelas whisky yang tiba-tiba terasa pahit. Rencananya yang sempurna mulai berantakan. Dan itu semua karena pengkhianatan orang yang paling tidak ia duga. Pulang ke rumah dengan pikiran kacau, ia mendapati rumahnya yang biasanya hangat terasa dingin. Lampu di ruang keluarga padam. Hanya ada cahaya dari kamar Maya. Ia masuk, berharap bisa menemukan sedikit ketenangan. Namun, yang ia temukan adalah wajah Maya yang dingin bagai batu marmer. Di atas meja, terbuka laptopnya. Di sebelahnya, cetakan-cetakan bukti perselingkuhan dan dokumen keuangan mencurigakan. "Maya, aku bisa jelaskan." Willy mulai. Suaranya gemetar. "Jelaskan apa?" Suara Maya memotong, datar namun penuh racun. "Jelaskan bagaimana kau tidur dengan perempuan itu di hotel yang kita bayar dengan uang keluarga? Atau jelaskan bagaimana kau menggelapkan uang untuk membeli mobil sport untuk gundikmu?" Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi suaranya tetap keras. "Kau bukan hanya suami yang brengsek, Willy. Kau penipu. Kau membangun hidup kita di atas kebohongan." "Sayang, dengar." "Cukup," teriak Maya. Untuk pertama kalinya suaranya meledak. "Aku sudah hubungi pengacara. Aku ambil Kayla. Dan aku akan ambil separuh dari segala yang kau punya, yang sebenarnya lebih banyak milikku daripada milikmu, mengingat semua kecurangan ini. Keluar dari rumahku." Pertengkaran itu berlangsung berjam-jam, penuh dengan teriakan, tuduhan, dan tangis Kayla yang ketakutan di balik pintu kamarnya. Istana keluarga Pak Willy, pilar kedua kehidupannya, runtuh dalam satu malam. Ia diusir dari rumahnya sendiri, menginap di hotel suite yang mahal namun terasa sepi dan mengerikan. Berbaring di kasur hotel yang luas, menatap langit-langit, Pak Willy merasakan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan. Bisnisnya goyah oleh pengkhianatan. Keluarganya hancur oleh kebohongannya sendiri. Dalam kesendirian itu, bayangan-bayangan mulai menghantui. Ia teringat pada muka-muka orang yang pernah ia injak,
Ia tipu, ia remehkan. Wajah Darmanto yang ketakutan. Wajah Maya yang penuh kebencian. Wajah Dharma yang licik. Dan anehnya, di antara semua bayangan itu, terselip sebuah gambar yang sepele namun terus mengganggu. Wajah seorang pengamen muda dengan mata yang tiba-tiba kosong dan hampa setelah kotak kayunya dihancurkan. Ia menggerutu, mencoba mengusir bayangan itu. Apa hubungannya pengemis itu dengan masalah besarnya? Tidak ada. Tapi perasaan tidak enak. Perasaan bahwa sesuatu yang fundamental telah terganggu, tetap tinggal. Ia tidak tahu bahwa dalam kosmologi kehidupannya yang egois, tendangan di trotoar itu ibarat kupu-kupu yang mengepakkan sayap dan memicu badai. Atau lebih tepatnya, ibarat batu pertama yang terlepas dari tembok pertahanannya yang megah. Dan sekali batu itu lepas, batu-batu lainnya, pengkhianatan Dharma, kemarahan Maya, investigasi jaksa, mulai ikut berjatuhan, satu persatu, menuju kehancuran total. Dia tertidur dengan gelisah. Sementara di gubuk tepi kali, seorang pemuda miskin menatap selembar uang Rp2.000 yang kotor, dan bersumpah untuk bangkit. Dua dunia yang berbeda, dua nasib yang berjalan paralel, mulai bergerak menuju suatu titik tabrakan yang tak terelakkan. Dan segala sesuatunya, bagi Pak Willy, telah mulai runtuh. 2 minggu setelah malam yang menghancurkan itu, kehidupan Angga berjalan di atas rel yang sama. Lapar, lelah, dan keputusasaan yang nyaris tak terbendung. Uang Rp2.000 yang kering namun masih bernoda itu tetap berada di dalam kaleng terbuka, menatapnya setiap hari seperti sebuah tuntutan yang bisu. Sumpah di malam itu terasa besar dan berapi-api, namun di siang hari yang terik, saat perut keroncongan dan laras batuk tak henti, sumpah itu terasa seperti mimpi kosong seorang pengamen miskin. Ia mencoba mencari pekerjaan lain selain mengamen. Namun, tanpa ijazah SMA yang tak tamat, tanpa keahlian khusus selain menggesek biola, pintu-pintu tertutup satu persatu. Ia ditolak dari pekerjaan sebagai tukang cuci piring di warung karena dianggap terlalu kurus, dari pekerjaan buruh angkut di pasar karena dianggap tidak kuat. Setiap penolakan adalah pukulan baru, mengingatkannya pada nada merendahkan dari pria berjas putih itu. Bermusiklah yang lebih baik. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Kini terdengar seperti ejekan terhadap seluruh keadaannya. Suatu sore, setelah seharian berkeliling tanpa hasil, langkah Angga terhenti di depan sebuah warung internet kecil yang terselip di antara toko elektronik dan bengkel motor. Pelangnya sederhana, warnet cepat. Dari balik kaca yang buram, terlihat beberapa anak muda asyik di depan monitor. Tapi yang menarik perhatian Angga adalah papan kecil di samping pintu. Dibutuhkan cleaning service, paruh waktu. Hatinya berdebar. Ini bukan pekerjaan bergengsi, tapi setidaknya, ini pekerjaan. Ia memberanikan diri masuk. Bel kecil berbunyi. Ruangan itu pengap, berbau asap rokok dan debu. Deretan komputer tua berjejer. Di belakang meja kasir, seorang perempuan paruhbaya dengan kacamata membaca dan ramahan tersenyum padanya. Iya, nak, mau pakai komputer? Maaf, Bu. Saya lihat ada lowongan cleaning service, kata Angga, mencoba membuat suaranya terdengar percaya diri. Perempuan itu, Bu Tini, mengamatinya dari atas ke bawah. Matanya yang bijak menangkap kelelahan dan keputusasaan di wajah Angga, tapi juga ada kilau ketekunan yang tersisa. Bersih-bersih, nyapu, ngepel, bersihin monitor. Bayaran per jam, tidak besar. Mau, Bu, jawab Angga cepat, hampir terpotong. Saya bisa kerja keras. Bu Tini mengangguk. Bapakmu mana? Ibu. Saya hidup dengan adik, Bu. Orang tua sudah meninggal. Ekspresi Bu Tini sedikit berubah, lebih lembut. Kamu sekolah? Angga menunduk. Putus, Bu. Kelas 2 SMA. Bu Tini diam sejenak. Lalu, dengan suara yang lebih rendah, ia bertanya, "Kemarin sore, saya lihat ada pengamen bawa biola di depan Grand City. Itu kamu?" Angga terkejut. Wajahnya memerah karena malu. Ia mengangguk pelan. "Saya lewat sana mau ke apotik. Saya lihat." Bu Tini berhenti, memilih kata-katanya. "Saya lihat kamu dihadapin sama orang yang sombong. Dia tendang kotakmu." Ya. Anggi hanya bisa mengangguk lagi.
Rasa malu dan marah yang sudah berusaha ia pendam kembali menyeruak. Orang kayak gitu banyak di kota ini, gumam Butini. Pikirnya duit bisa beli segalanya, termasuk hak untuk ngehinain orang. Ia menatap Angga. Kamu masih muda. Mau cuma jadi korban orang kayak gitu seumur hidup? Pertanyaan itu menyentak Angga. Tidak, Bu. Saya pingin berubah. Tapi saya tidak tahu caranya. Butini tersenyum kecil. Ia berdiri dan menunjuk ke salah satu komputer di sudut yang terlihat paling tua. Komputer itu paling jadul, jarang dipakai. Kamu kerja di sini, jam 6 sore sampai 10 malam, bersih-bersih tempat ini. Sebagai bayarannya, selain upah per jam, kamu boleh pakai komputer itu 10 jam untuk belajar. Apapun. Mau belajar apa? Angga tertegun. Ia menatap komputer tua itu seperti melihat harta karun. Belajar. Kata itu terasa asing. Saya tidak tahu, Bu. Saya cuma bisa main biola. Zaman sekarang, teknologi penting, kata Butini. Banyak kursus online gratis. Kamu suka musik? Coba cari yang namanya digital music, programming untuk musik, atau apapun yang bisa kaitin hobimu sama masa depan. Ia mendekat, suaranya seperti seorang ibu. Orang itu tendang kotak recehanmu karena dia lihat kamu cuma pengamen recehan. Kalau kamu bisa buat sesuatu yang dia nggak bisa, yang bahkan bisa bikin dia kagum, walau dia nggak layak, baru kamu benar-benar menang. Perkataan Butini itu seperti petir di siang bolong. Ia memberikan Angga bukan sekadar pekerjaan, tapi sebuah kerangka. Sebuah cara untuk mengubah sumpah yang abstrak menjadi langkah konkret. Komputer tua itu adalah jendela ke dunia yang selama ini tertutup baginya. Hari ini langsung mulai? Tanya Butini. Angga mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Hari pertama kerjanya kikuk. Tangannya yang terbiasa memegang biola kini memegang kemoceng dan led. Tapi ia bekerja dengan segenap tenaga. Menyapu setiap sudut. Membersihkan setiap monitor dengan hati-hati. Butini mengamatinya dengan puas. Ia melihat semangat, bukan kepasrahan. Setelah jam 10, saat warnet sepi, Butini menepuk pundaknya. Sudah. Sekarang waktumu. Silakan. Ia menunjuk ke komputer tua di sudut. Dengan jantung berdebar, Angga duduk di depan monitor yang berdebu itu. Ia menyalakannya. Suara kipasnya berisik. Ia terbata-bata menggunakan mouse dan keyboard. Hanya tahu dasar-dasar dari pelajaran komputer di sekolah dulu. Dengan bantuan Butini yang sesekali membimbing, ia membuka browser dan mulai menjelajah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Angga tidak langsung pulang ke gubuknya. Ia duduk selama 2 jam, mata perih menatap layar. Ia mencari, belajar programming gratis, aplikasi musik sederhana, kursus online untuk pemula. Informasi yang ia temukan begitu banyak, membingungkan, tapi juga menggiurkan. Ia menemukan platform yang menyediakan kursus coding dasar dalam bahasa Indonesia. Ia mencoba satu, pelan-pelan, mengetik kode pertamanya yang sederhana, membuat program untuk menampilkan tulisan, Hello, World. Saat tulisan itu muncul di layar, sebuah perasaan aneh menyergapnya. Bukan kegembiraan besar, tapi sebuah kepuasan kecil, sebuah rasa kontrol. Di dunia yang kacau ini, kode itu menurutinya. Ia bisa mencipta sesuatu dari nol. Pulang larut malam, tubuhnya lelah, tetapi pikirannya hidup. Laras sudah tertidur. Angga berdiri di depan kaleng berisi uang Rp2.000. Ia tak lagi hanya memandanginya dengan dendam. Sekarang, ada sebuah rencana samar. Mungkin, hanya mungkin, ini jalannya. Butini memberiku kesempatan. Lar, bisiknya pada adiknya yang tertidur. Dia seperti jembatan pertama. Esoknya, pola hidupnya berubah. Pagi, ia tetap mengamen di lokasi yang berbeda, menjauh dari Grand City untuk menghindari kenangan buruk. Sore sampai malam, ia membersihkan warnet. Lalu, larut malam, ia belajar. Perlahan, dunia kode dan digital music mulai terbuka. Ia menemukan software gratis untuk mengedit musik, dan berusaha menghubungkannya dengan konsep programming sederhana yang ia pelajari.
Bantuan Butini bukanlah solusi ajaib. Upahnya kecil, belajar programming itu sulit dan frustasi, kondisi Laras naik turun. Tapi untuk pertama kalinya sejak tendangan itu, Angga merasa tidak lagi terperosok pasif dalam lumpur. Ia punya pijakan. Ia punya sesuatu yang bisa dikerjakan, sebuah keterampilan yang bisa ia asah. Sementara Pak Willy sibuk memadamkan kebakaran di bisnis dan rumah tangganya, di sudut kota yang lain, seorang pemuda yang pernah ia injak mulai merangkak naik. Satu kode, satu pelajaran, satu hari pada suatu waktu. Bantuan pertama itu sederhana. Sebuah lab, sebuah kemoceng, dan akses ke komputer tua. Tapi bagi Angga, itu adalah tangga pertama untuk keluar dari selokan. Selokan nyata tempat uang Rp2.000-nya mendarat, dan selokan metaforis tempat harga dirinya pernah tercebur. Dan tangga itu, meski rapuh, sedang ia panjat dengan tekad yang tak lagi sekedar sumpah di kegelapan, tapi tindakan nyata di balik monitor yang berdebu. Sementara Angga mulai merangkak keluar dari lumpur kehidupannya, di menara gading kemewahan yang mulai retak, jaring-jaring konspirasi sedang ditenun dengan rapi dan penuh perhitungan. Pak Dharma, sang tangan kanan, yang berbalik menjadi algojo, bukanlah penjahat yang gegabah. Dendamnya telah dingin, terpendam bertahun-tahun, dan sekarang waktunya matang untuk disajikan. Kantor Dharma terletak satu lantai di bawah Willy, namun dari balik kaca panoramanya, ia merasa seperti berada di puncak yang lebih tinggi. Di mejanya yang rapi, tersusun berkas-berkas dalam map-map coklat. Bukan salinan, tapi dokumen asli, surat perjanjian fiktif, laporan keuangan dengan 2 versi, catatan transfer ke rekening-rekening nomine, dan yang paling berharga, beberapa rekaman percakapan audio dari ponsel Willy yang disadapnya bertahun lalu, berisi pembicaraan suap dengan pejabat, termasuk Darmanto. Emosi adalah kelemahan, bisik Dharma pada dirinya sendiri, memutar-mutar pulpen mahal di tangannya. Willy selalu dikendalikan emosinya, kesombongan dan amarahnya. Itu lubang besar. Ia tahu serangan frontal akan sia-sia. Willy punya banyak koneksi, uang untuk membeli pengacara terbaik, dan keberanian untuk melakukan tindakan nekat. Dharma butuh sekutu dan strategi yang melumpuhkan dari dalam. Sekutunya yang pertama adalah Clara, mantan sekretaris Willy yang cantik dan ambisius. Dharma mendatanginya di sebuah kafe tersembunyi. Clara, yang baru saja dipecat dengan kasar oleh Willy setelah Maya menemukan perselingkuhan mereka, masih menyimpan amarah yang membara. Willy perlakukan kamu seperti boneka, lalu buang. Clara, ucap Dharma dengan suara halus. Mau cuma jadi korban, atau mau dapat bagian lebih besar? Clara, matanya masih merah, mengangkat kepalanya. Apa yang kamu tawarkan? Kamu punya akses ke email pribadinya, ke jadwalnya, ke kebiasaannya. Dan kamu punya bukti-bukti hubungan kalian yang bisa memperkuat gugatan cerai Maya. Saya butuh itu semua. Sebagai gantinya, Dharma menjulurkan sebuah amplop tipis berisi foto-foto dan dokumen. Ini bukti bahwa Willy menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidupmu dan proyek-proyek pribadimu. Jika ini sampai ke polisi atau ke pengacara Maya, kamu bukan cuma kekasih gelap, tapi terlibat pencucian uang. Clara pucat. Dharma bermain dua sisi, memanfaatkan kemarahannya sekaligus mengancamnya. Jadi aku terpojok? Tidak. Kamu dapat pilihan. Bantu saya jatuhkan Willy secara diam-diam. Semua bukti tentang keterlibatanmu akan hilang. Dan, Dharma tersenyum tipis, ada bonus tunai yang cukup untukmu memulai baru, jauh dari sini. Clara terdiam lama. Di matanya terlihat perang antara ketakutan, keserakahan, dan balas dendam. Akhirnya, ia mengangguk. Apa yang harus saya lakukan? Sekutu kedua Dharma adalah seorang jaksa muda bernama Rendra yang baru dipromosikan ke unit korupsi. Rendra dikenal idealis, ambisius, dan haus akan kasus besar yang bisa melambungkan namanya. Dharma mendekatinya bukan dengan uang, tapi dengan hadiah yang lebih berharga bagi seorang jaksa, kasus siap saji dengan bukti-bukti kuat dan terdakwa yang media-friendly, seorang pengusaha properti kaya raya dan sombong. Pertemuan mereka di sebuah perpustakaan hukum terlihat tak bersalah. Dharma menyamar sebagai whistleblower yang prihatin, menyerahkan salinan dokumen-dokumen krusial. Ini baru puncak gunung es, Pak Jaksa, kata Dharma dengan nada rendah dan serius. William Kurniawan bukan hanya koruptor.
Dia merusak tata kota, memanipulasi perizinan, dan menggerogoti uang rakyat dengan proyek-proyek fiktifnya. Saya sebagai mantan rekan, tidak tahan lagi melihatnya. Rendra memeriksa dokumen dengan mata berbinar. Ini emas. Kenapa Anda datang kepada saya? Karena saya dengar Anda jujur dan berani. Dan Anda butuh kasus besar pertama untuk membuktikan itu. Dharma tahu tepat sekali memukul ego dan idealisme Rendra. Bukti-bukti aslinya akan saya serahkan bertahap, sesuai perkembangan penyelidikan. Saya butuh jaminan perlindungan, Pak Jaksa. Willy orang berbahaya. Rendra mengangguk. Pikirannya sudah membayangkan sidang yang gemilang dan pemberitaan media. Jaring Dharma mulai merangkul institusi resmi. Sementara itu, Maya, yang telah resmi mengajukan gugatan cerai, secara tidak langsung menjadi sekutu ketiga Dharma. Pengacara Maya yang tajam, melalui proses pengungkapan harta Gonogini, mulai menemukan lubang-lubang keuangan yang aneh dalam perusahaan Willy. Dharma, melalui perantara yang tak bisa dilacak, membocorkan petunjuk ke pengacara Maya tentang rekening-rekening tersembunyi Willy di luar negeri. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi Maya di pengadilan keluarga, tetapi juga menarik perhatian penyidik pajak. Willy, yang semakin terdesak, mulai membuat kesalahan. Daripada tenang dan mencari nasihat hukum yang baik, ia dikendalikan oleh panik dan amarah. Ia menghujat Dharma di telepon, mengirim pesan ancaman, yang dengan senang hati direkam oleh Dharma. Ia mencoba mendekati kembali Darmanto dengan tawaran uang yang lebih besar, yang justru membuat sang pejabat semakin takut dan menjauh. Ia bahkan, dalam sebuah pertemuan bisnis yang tegang, secara terbuka menuduh Dharma berkhianat di depan investor potensial, merusak citra profesionalnya sendiri dan membuat investor itu mundur. Setiap langkah reaktif Willy adalah benang yang disuapkan Dharma sendiri ke dalam jaringnya. Willy tidak sadar bahwa semakin ia meronta, semakin terikat ia menjadi. Suatu malam, di apartemen sementaranya yang kini berantakan penuh dengan dokumen dan botol minuman keras, Willy mendapat telepon dari seorang notaris yang ia percaya. Pak Willy, ada masalah dengan akta tanah di proyek Greenwich. Ada klaim dari ahli waris pemilik lama yang kita kira sudah selesai. Mereka meminta penyelidikan notaris, dan mereka dibackup oleh firma hukum yang dekat dengan Pak Rendra, jaksa itu. Itu adalah pukulan tepat di ulu hati. Dharma tahu proyek Greenwich adalah jantung bisnis Willy saat ini. Dengan menggoyahkan tanahnya, ia menggoyahkan seluruh pondasi finansial Willy. Willy melempar ponselnya hingga menghantam dinding. Kemarahannya meledak, tapi kali ini, tidak ada kotak kayu pengamen untuk dijadikan sasaran. Kemarahan itu berbalik menghantam dirinya sendiri, menjadi kecemasan yang menggerogoti. Ia mulai minum lebih banyak. Tidurnya semakin dipenuhi mimpi buruk. Dan anehnya, dalam mimpinya, terkadang muncul bayangan samar seorang pemuda miskin yang menatapnya dengan mata hampa. Ia terbangun dengan keringat dingin, perasaan bersalah yang tak bisa dijelaskan, dan ketakutan yang semakin menjadi. Di tempat lain, Dharma duduk tenang di kantornya, menerima laporan dari Clara bahwa Willy semakin tidak stabil, dan dari sumbernya di kejaksaan bahwa berkas penyelidikan sudah hampir lengkap. Ia memandang foto Willy di majalah bisnis yang tergantung di dinding, tersenyum sombong. Dharma mengangkat gelas anggurnya, menyapa foto itu. Selamat datang di jaringmu sendiri, Willy. Terima kasih sudah selalu meremehkan saya. Kamu pikir saya hanya pelayan? Setiap pelayan tahu di mana tuannya menyimpan barang kotornya. Jaring itu hampir sempurna. Bisnis, hukum, dan kehidupan pribadi Willy terjalin dalam jerat yang sama. Dan semua ini bergerak sementara targetnya sendiri, di tengah kepanikan dan kesombongannya, bahkan tidak bisa melihat benang-benang halus yang sudah mencekik lehernya. Kehancuran tidak lagi datang sebagai tendangan brutal, tapi sebagai sekumpulan benang yang ditarik pelan-pelan, satu demi satu, oleh tangan-tangan yang ia kira tak berdaya. Musim hujan datang dengan kesedihannya sendiri bagi warga bantaran kali. Udara lembab merembesi dinding-dinding kayu lapuk, dan batuk laras terdengar semakin parah, seperti gergaji tumpul yang mengiris malam. Bunyinya tidak lagi ringan, melainkan dalam, menggema dari dadanya yang kurus, dan seringkali diakhiri dengan desahan panjang yang membuat Angga merasa seperti ditusuk di jantungnya. Kaleng berisi uang Rp2.000 itu kini telah dipindahkan kerak tepat di sebelah tempat tidur Laras. Di bawah cahaya lampu minyak yang temaram,
Uang yang sudah kering namun tetap kusut dan bernoda itu tampak seperti totem suram. Ia menjadi saksi bisu dari dua realitas yang saling beradu di gubuk itu. Tekad Angga yang membara, dan kesehatan Laras yang kian merosot. "Kak, panas lagi," bisik Laras suatu malam. Wajahnya memerah dan berkeringat. Angga menempelkan punggung tangannya ke dahi adiknya. Demam tinggi. Panik merayapinya. Uang hasil mengamen dan kerja di warnet hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membeli obat batuk sirup yang murah. Kunjungan ke puskesmas terakhir sudah 2 bulan lalu, dan mereka menunggak biaya. Dokter di sana sudah bilang Laras butuh pemeriksaan lebih lanjut, mungkin ke rumah sakit, untuk memastikan apakah batuknya hanya bronkitis kronis atau sesuatu yang lebih serius. "Tunggu sebentar, Lar," kata Angga, berusaha tenang. Ia membuka kaleng kecil tempat mereka menyimpan uang darurat. Sebenarnya hanya sisa-sisa recehan yang ia sisihkan dengan susah payah. Isinya hanya cukup untuk beli paracetamol generik dan air mineral. Setelah memberi Laras obat dan kompres, Angga duduk di lantai, menatap kaleng berisi uang Rp2.000. Api di dalam dirinya bergolak. Tekadnya untuk belajar, untuk bangkit, tiba-tiba terasa seperti kemewahan yang egois ketika adiknya terbaring sakit. Apa gunanya ia bisa membuat kode program sederhana jika tidak bisa menyelamatkan nyawa satu-satunya keluarga yang ia punya? Bayangan Pak Willy muncul lagi. Kekayaan yang begitu mudah dibuang-buang untuk jas mahal, untuk anggur, untuk menyuap. Sementara di sini, Rp2.000 kotor itu adalah simbol dari jurang yang begitu dalam. Dendamnya bukan lagi abstrak. Ia menjadi sangat konkret. Ia ingin punya kemampuan untuk mencegah penderitaan seperti ini, bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi. Keesokan harinya, Angga memutuskan untuk tidak mengamen. Ia bekerja double shift membersihkan warnet, memohon pada Butini untuk membayarnya di muka. Butini, dengan mata iba, memberikan sejumlah uang, namun itu masih jauh dari cukup. "Ada lomba, Nak," kata Butini tiba-tiba saat Angga sedang menyapu. "Lomba aplikasi mobile untuk UMKM, tingkat kota. Hadiahnya lumayan. Pertama 20 juta. Angga terhenti. 20 juta. Itu bisa untuk berobat Laras. Mungkin bahkan untuk pindah dari gubuk ini. Tapi Bu, saya baru belajar. Tidak mungkin menang. Yang penting ikut. Kamu bilang kamu lagi coba bikin aplikasi tuner biola sederhana pakai yang kamu pelajari, kan? Bikin itu lebih bagus. Daftar. Siapa tahu." Butini menepuk pundaknya. "Kadang kesempatan datang bukan karena kita sudah siap, tapi karena kita berani ambil risiko." Malam itu, setelah memastikan Laras tertidur gelisah, Angga duduk di depan komputer tua di warnet. Deadline lomba tinggal 3 minggu. Aplikasi tuner biolanya baru sekedar konsep dan beberapa baris kode dasar. Ia butuh belajar lebih cepat, coding lebih banyak, dan ide yang lebih kreatif. Ini adalah pengorbanan baru. Waktu tidurnya. Ia tidur hanya 3-4 jam sehari. Pagi, ia mengamen cepat-cepat di lokasi yang dekat. Siang, ia merawat Laras dan belajar dari buku-buku programming bekas yang dipinjamkan Butini. Sore hingga larut malam, ia bekerja membersihkan dan kemudian berkutat dengan kode-kode. Matanya perih menatap layar, terkadang hampir tertidur di atas keyboard. Laras memperhatikan perubahan pada kakaknya. Lingkaran hitam di matanya semakin dalam, tubuhnya semakin kurus. "Kak, jangan dipaksain," desis Laras suatu kali, batuk-batuk. "Gak apa-apa, ini buat kamu," jawab Angga sambil tersenyum tipis, meski tangannya gemetar kelelahan. Hubungannya dengan uang Rp2.000 itu pun berubah. Ia tidak lagi hanya memandanginya dengan dendam. Sekarang, ia memandanginya dengan semangat juang yang terpaksa. Setiap kali rasa lelah dan putus asa menyerang, ia melihat ke arah kaleng itu. Ia membayangkan wajah Pak Willy yang dingin, dan seketika rasa lelahnya berubah menjadi energi negatif yang ia salurkan ke dalam ketukan jari di keyboard. "Kau lihat? Kau pikir aku cuma bisa menerima Rp2.000 dan diam? Aku akan menciptakan sesuatu yang bahkan tidak bisa kau bayangkan." Namun, tekanan itu hampir mematahkannya. Seminggu sebelum deadline, Laras demam sangat tinggi dan mulai sesak napas. Angga panik. Ia harus membawanya ke UGD. Dengan uang seadanya, ia membawa Laras naik angkot ke rumah sakit pemerintah.
Biaya administrasi saja menghabiskan hampir semua uangnya. Dokter di IGD mengatakan Laras butuh rawat inap untuk observasi dan diberikan antibiotik yang lebih kuat. Anggaran yang disebutkan membuat dunia Angga berputar. Tidak ada asuransi? Tanya petugas administrasi. Angga menggeleng. Rasa malu dan helplessness membuatnya ingin menghilang. Dengan berat hati, setelah Laras mendapatkan pertolongan pertama dan kondisinya agak stabil, Angga membawanya pulang lagi. Dokter memberi resep antibiotik yang harus dibeli di apotik. Harganya setara dengan pemasukan Angga selama 2 minggu. Di perjalanan pulang, dengan Laras yang lemas di pangkuannya di dalam angkot yang sesak, Angga menatap keluar jendela. Kota ini penuh dengan mobil mewah, mal megah, dan orang-orang dengan pakaian bagus. Dunia yang sangat jauh. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Menangis tidak akan membeli obat. Malam itu, di depan komputer, dengan Laras yang tertidur karena obat, Angga mencapai titik terendahnya. Ia menatap kode-kode di layar yang tampak tak berarti. Aplikasinya belum setengah jadi. Hadiah lomba itu mimpi yang terlalu tinggi. Mungkin Butini salah. Mungkin nasibnya memang hanya jadi pengamen. Dan adiknya akan tetap sakit-sakitan di gubuk ini. Lalu, matanya tertuju pada kaleng di rak. Uang Rp2.000 yang kotor itu seolah menatapnya balik. Bermusiklah yang lebih baik. Jadilah pengamen yang tidak mengganggu. Kata-kata itu seperti cambuk. Ia membayangkan Pak Willy, yang bahkan dalam kesulitannya sendiri pasti masih tidur di kasur empuk, masih punya pilihan. Sementara dirinya, satu pilihan salah bisa merenggut nyawa adiknya. Tidak, geramnya dalam hati, suaranya parau. Aku tidak akan membiarkan kami mati seperti ini. Dengan energi terakhir yang tersisa, sebuah ide gila muncul. Aplikasi tuner biolanya biasa saja. Tapi bagaimana jika ia tambahkan fitur lain? Sesuatu yang berasal dari dunianya. Dari pengalamannya sebagai pengamen miskin, ia ingat bagaimana ia harus memilih lagu yang aman dan menarik untuk pengamen jalanan. Ia ingat kesulitan mengatur pitch biola tanpa tuner yang mahal. Dengan semangat baru yang berasal dari dasar keputusasaan, ia mulai mengubah konsepnya. Aplikasi itu tidak hanya jadi tuner, tapi juga teman pengamen. Sebuah aplikasi yang berisi kumpulan chord dan melodi lagu-lagu populer yang mudah dimainkan, dilengkapi tuner digital, dan bahkan fitur perekam sederhana untuk mendengar kembali permainan. Sesuatu yang sederhana, praktis, dan lahir dari kebutuhan nyata orang seperti dirinya. 3 hari terakhir sebelum deadline, Angga seperti orang kesurupan. Ia hampir tidak tidur. Butini membawakan makanan dan mengizinkannya menggunakan komputer lebih lama. Angga coding, menguji, memperbaiki error. Tangannya sering gemetar, tapi ia terus mengetik. Pada malam penutupan pendaftaran online, tepat pukul 23.55, dengan koneksi internet yang tersendat-sendat, Angga akhirnya mengirimkan aplikasi dan file presentasinya. Begitu tombol submit diklik, ia tertunduk lemas di atas meja, tubuhnya gemetar kelelahan. Ia tidak tahu apakah aplikasinya akan menang, atau bahkan diperhatikan. Tapi ia telah memberikan segalanya. Pengorbanan waktu, tenaga, dan ketenangan pikirannya telah ia tabur. Pulang ke gubuk di larut malam, ia melihat Laras yang sedang tidur nggak nyenyak. Ia meraih kaleng berisi uang Rp2.000 itu, menggenggamnya erat. Lihat, Lar, bisiknya, meski adiknya tak mendengar. Kakak sudah berusaha. Sekarang, kita tunggu jawabannya. Pengorbanan ini bukan lagi tentang kemarahan buta, tapi tentang cinta yang berjuang mati-matian melawan keterbatasan. Uang Rp2.000 yang dulu adalah simbol penghinaan, kini menjadi motivasi untuk menciptakan sesuatu yang bisa mencegah penghinaan serupa terhadap orang lain. Dan dalam keputusasaan yang paling gelap, Angga menemukan kekuatan untuk tidak menyerah. Bukan karena yakin akan menang, tapi karena menyerah berarti mengkhianati adiknya dan mengukuhkan kebenaran dalam kata-kata merendahkan Pak Willy. Pertaruhan hidup dan mati telah dimulai, dan taruhannya adalah nyawa Laras. Sementara Angga menunggu hasil lomba dengan harap-harap cemas, badai yang telah lama dipersiapkan Pak Dharma akhirnya menghantam seluruh benteng Pak Willy dengan kekuatan yang menghancurkan. Runtuhnya terjadi bukan dalam satu ledakan dramatis, tapi dalam serangkaian gempa susulan yang saling memperkuat, menghancurkan setiap pilar yang menopang kehidupan sang raja.
Gempa pertama, media. Sebuah surat kabar investigatif terkemuka memuat laporan utama di halaman depan. Proyek Greenwich, mimpi elit di atas kuburan sengketa dan suap. Artikel itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen internal yang bocor, salinan laporan keuangan ganda, catatan pertemuan rahasia dengan pejabat, dan analisis tentang bagaimana tanah sengketa itu dihaluskan secara administratif. Sumbernya anonim, tetapi detailnya begitu spesifik sehingga tidak bisa disangkal. Nama William Kurniawan dicetak tebal, disandingkan dengan istilah-istilah seperti koruptor dan pengkhianat publik. Efeknya langsung terasa. Saham perusahaan induknya anjlok. Investor mulai menarik diri. Panik. Pak Willy, yang terbangun dengan berita itu di tabletnya, langsung menghujamkan ponselnya ke dinding. Dharma. Pasti Dharma. Raungnya di apartemen yang berantakan. Ia mencoba menghubungi pengacara bayarannya, mencoba membeli ruang untuk bantahan, tapi kerusakan sudah terjadi. Citranya yang dibangun selama bertahun-tahun retak di depan publik. Gempa kedua, hukum. Tak sampai 2 hari setelah pemberitaan, Kejaksaan Tinggi menggelar konferensi pers. Di sana, Jaksa Rendra, dengan wajah serius dan penuh wibawa, mengumumkan telah menetapkan William Kurniawan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang terkait proyek Greenwich dan beberapa proyek lainnya. Kami memiliki bukti-bukti yang kuat dan lengkap, ucap Rendra, dengan tumpukan berkas di depannya. Ia bahkan menyebut adanya modus yang sistematis dan melibatkan oknum pejabat. Itu adalah pukulan mematikan. Penetapan tersangka berarti Willy tak bisa keluar kota, asetnya bisa dibekukan, dan dunia bisnisnya akan benar-benar mengucilkannya. Pengacaranya yang mahal pun mulai goyah. Ini berat, Pak Willy. Buktinya sangat solid. Sepertinya ada orang dalam yang bekerja sama dengan kejaksaan. Kata-kata itu membuat Willy mual. Ia tahu itu Dharma. Tapi ia juga tahu, tanpa bukti yang lebih kuat, pengacaranya menyarankan untuk mulai bernegosiasi tentang pengakuan dan pengembalian uang. Gempa ketiga, keluarga. Di tengah kekacauan itu, sidang gugatan cerai Maya memasuki putusan akhir. Dengan bukti perselingkuhan dan penggelapan harta bersama yang diberikan oleh Dharma, melalui pengacara Maya, hakim memenangkan Maya hampir sepenuhnya. Willy diharuskan menyerahkan rumah utama, 60% dari harta bersama yang berhasil diidentifikasi, dan membayar tunjangan bulanan yang besar untuk Kayla. Yang tersisa untuk Willy hanya perusahaan yang sedang tenggelam, beberapa aset yang sudah diincar oleh kejaksaan, dan apartemen kecil yang ia tempati sekarang, yang sewanya pun akan segera habis. Putusan itu dibacakan di pengadilan keluarga yang penuh. Maya, dengan wajah tegar namun sedih, tidak sekalipun menatapnya. Kayla, yang duduk di samping ibunya, menangis. Ketika Willy mencoba mendekati usai sidang, Kayla bersembunyi di balik ibunya. "Aku nggak mau deket papa," teriak anak kecil itu. Kalimat itu, lebih dari putusan hakim, lebih dari pemberitaan buruk, menghancurkan sisa-sisa jiwa Willy. Pilar keluarga, yang ia kira bisa ia pertahankan dengan uang, telah rubuh menjadi puing-puing. Gempa keempat, bisnis. Dengan statusnya sebagai tersangka, Ban membekukan semua rekening perusahaan dan pribadinya. Supplier proyek Greenwich menagih dengan paksa, bahkan ada yang melaporkan ke polisi. Kontraktor menghentikan pekerjaan. Proyek itu terbengkalai, menjadi monumen kegagalannya yang terpampang nyata. Rekan-rekan bisnis yang dulu mendekat seperti lalat pada madu, kini menghilang bagai ditelan bumi. Teleponnya berdering tanpa henti, bukan dari investor, tapi dari debt collector dan wartawan. Puncaknya adalah rapat Dewan Direksi Darurat. Dharma, yang secara mengejutkan masih hadir, mengajukan mosi tidak percaya. Dengan dukungan dari beberapa anggota Dewan yang sudah diyakinkan sebelumnya, dengan bukti-bukti bahwa Willy telah membahayakan perusahaan, Willy secara resmi dicopot dari posisi CEO dan diusir dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Dharma, dengan senyum tipis yang hampir tak terlihat, mengambil alih kursi panas itu, berjanji menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Willy keluar dari gedung kantornya untuk terakhir kalinya, dikawal oleh satpam. Ia tak diperbolehkan mengambil barang-barang pribadinya. Ia berdiri di trotoar, mengenakan setelan yang sama dengan yang ia pakai saat menghina Angga, namun kini kusut dan bau. Orang-orang lalu lalang, beberapa mengenalinya dari berita, melirik dengan pandangan menghakimi.
Ia merasakan suatu kehinaan yang dalam, sebuah kejatuhan yang total. Dari dalam lobi yang megah, melalui kaca, ia melihat Dharma berdiri, mengangkat gelas kopinya seolah memberi salam. Itu adalah penghinaan terakhir. Kembali ke apartemen sempitnya yang kini terasa seperti sel, Pak Willy benar-benar hancur. Uangnya habis untuk membayar pengacara dan melunasi beberapa utang yang mendesak. Hartanya disita atau menjadi milik maya. Namanya tercoreng. Keluarganya meninggalkannya. Ia ditinggalkan oleh semua orang. Persis seperti yang ia lakukan pada banyak orang selama ini. Dalam kesendiriannya yang gelap, di tengah botol-botol minuman keras dan bau putus asa, bayangan-bayangan itu datang lagi. Wajah Maya yang muram. Wajah Kayla yang ketakutan. Wajah Dharma yang penuh kemenangan. Dan kemudian, seperti hantu yang paling tak diundang, wajah pengamen muda dengan biola itu. Mata yang kosong dan hampa setelah kotak kayunya dihancurkan. Jadilah pengamen yang tidak mengganggu. Kata-katanya sendiri bergema di kepalanya. Namun kali ini, terasa seperti kutukan untuk dirinya sendiri. Sekarang, dialah yang menjadi gangguan. Gangguan bagi sistem hukum, bagi mantan keluarganya, bagi dunia yang dulu memujanya. Ia memandangi tangannya yang dulu dengan mudah memberi 2.000 rupiah, sekaligus menghancurkan penghidupan seseorang. Kini tangan itu kosong. Ia menyadari, dengan getir yang menyiksa, bahwa kehancurannya tidak dimulai dari pemberitaan atau dari pengkhianatan Dharma. Ia mulai runtuh pada saat ia, dengan angkuh dan penuh rasa jijik, menyepak kotak kayu seorang pengamen. Saat itu, ia sedang menendang jauh-jauh karmanya sendiri. Ia telah memutuskan tali terakhir yang menghubungkannya dengan empati dan kerendahan hati. Dan setelah tali itu putus, semua yang ia bangun dengan kesombongan dan kecurangan, akhirnya ikut runtuh menimpanya. Benteng sang raja telah rata dengan tanah. Yang tersisa hanyalah seorang pria berusia 35 tahun yang bangkrut, sendirian, dan dipenuhi penyesalan yang mungkin sudah terlambat. Sementara di kejauhan, di warnet kecil dan gubuk reot, seorang pemuda yang pernah menjadi sasaran amarahnya sedang menanti sebuah pengumuman yang mungkin akan mengubah nasibnya. Sebuah nasib yang bergerak ke arah yang sama sekali berbeda. Runtuhnya satu dunia adalah awal dari bangkitnya dunia yang lain. Hari-hari setelah pengiriman aplikasi lomba berjalan dengan lambat dan penuh kecemasan bagi Angga. Setiap suara notifikasi dari komputer tua di warnet Butini membuat jantungnya berdebar kencang. Sementara itu, kondisi Laras tetap lemah, bergantung pada antibiotik yang harganya menyedot hampir seluruh pemasukan mereka. Uang 2.000 rupiah dalam kaleng itu kini seolah menjadi penonton bisu dari sebuah pertaruhan hidup dan mati. Butini, melihat kegelisahan Angga, berkata, "Proses juri butuh waktu, nak. Sambil nunggu, teruslah belajar. Menang atau enggak, yang penting kamu sudah berani coba." Angga mengangguk, tetapi sulit baginya untuk fokus. Pikirannya terus melayang ke biaya pengobatan Laras, ke deadline tagihan sewa gubuk yang akan datang, dan kebayangan masa depan yang suram jika ia gagal. Kode-kode di layar komputer terkadang tampak seperti hieroglif yang tak berarti. Hingga, pada suatu sore 10 hari setelah deadline, saat Angga sedang membersihkan keyboard dengan sikat kecil, email itu masuk. Bunyi, ding, yang biasa tiba-tiba terasa seperti lonceng takdir. Subjek, pengumuman pemenang lomba aplikasi mobile, inovasi UMKM Kota. Jari-jari Angga gemetar hebat. Ia hampir tidak berani membukanya. Butini, yang melihat dari belakang, menepuk pundaknya. "Buka, nak. Apapun hasilnya, kita terima." Angga menarik napas dalam, lalu mengklik. Kepada YTH, Saudara Angga Pratama, dengan hormat. Setelah melalui proses seleksi dan penilaian yang ketat oleh Dewan Juri, kami dengan bangga mengumumkan bahwa aplikasi Teman Pengamen karya Anda terpilih sebagai. Angga berhenti membaca, matanya langsung melompat ke baris bawah. Penempatan kedua, runner-up, dalam lomba aplikasi mobile, inovasi UMKM Kota. Bukan juara pertama. Sedikit kekecewaan menyergapnya, namun langsung terhapus oleh kalimat berikutnya. Dan berhak atas hadiah uang tunai sebesar Rp12.500.000. Rp12.500.000. Selain itu, karena keunikan ide dan potensi aplikasinya, kami dari PT
Kreasi Digital Nusantara tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut aplikasi ini dengan Anda sebagai mitra pengembang junior. Kami mengundang Anda untuk presentasi lebih lanjut di kantor kami. Angga terduduk diam. Matanya membaca ulang angka itu. 12.500.000. Jumlah yang baginya terdengar seperti mimpi. Cukup untuk membayar semua utang pengobatan Laras, untuk menyewa tempat yang lebih layak, bahkan untuk membeli komputer sendiri. Bu Tini. Suaranya tercekat. Saya menang. Runner up. Bu Tini membungkuk, membaca layar. Wajahnya langsung bersinar. Angga, ini hebat. Runner up itu luar biasa. Dan ada perusahaan yang mau kembangkan? Ini bukan cuma duit. Nak, ini pintu. Air mata akhirnya meleleh di pipi Angga. Air mata kelegaan, syukur, dan pengakuan bahwa perjuangan dan pengorbanannya tidak sia-sia. Ia segera berlari pulang, hampir tersandung beberapa kali. Begitu sampai di gubuk, ia memeluk Laras yang sedang terbaring. Lar, kita menang. Kakak menang lomba. Ada uang untuk obatin kamu. Teriaknya, suaranya pecah antara tangis dan tawa. Laras, meski lemah, tersenyum lebar. Kakak hebat. Aku tahu kakak bisa. Hadiah itu tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah. Tapi ia memberikan sesuatu yang lebih berharga dari uang, harapan dan validasi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, upaya Angga diakui oleh dunia luar. Bukan sebagai pengamen yang dihinakan, tapi sebagai seorang kreator, seorang pemecah masalah. Minggu-minggu berikutnya adalah masa yang sibuk dan penuh perubahan. Uang hadiah digunakan dengan bijak. Biaya berobat lengkap untuk Laras ke dokter spesialis paru. Ternyata memang bronkitis kronis yang berat tetapi bisa diatasi. Sewa kontrakan kamar kecil namun bersih di lingkungan yang lebih baik. Sebuah laptop bekas namun cukup untuk coding, dan tabungan kecil. Mereka pindah dari gubuk tepi kali. Saat mengemasi barang-barang mereka, Angga mengambil kaleng berisi uang Rp2.000 itu dengan hormat. Ia tidak membuangnya. Ia membersihkannya dengan hati-hati, merapikannya, dan memasukkannya ke dalam bingkai kaca sederhana yang ia beli di toko peralatan rumah tangga. Bingkai itu kini berdiri di atas meja kerjanya yang baru, di kontrakan mereka. Uang Rp2.000 yang lusuh dan bernoda itu menjadi pusaka personalnya. Sebuah relik dari masa lalu yang gelap sekaligus monumen dari titik baliknya. Undangan presentasi dari PT Kreasi Digital Nusantara adalah tantangan baru. Angga, yang hanya biasa berbicara dengan Bu Tini dan Laras, harus berhadapan dengan eksekutif. Ia gugup setengah mati. Bu Tini membelikannya kemeja putih sederhana. Percaya diri, nak, ide kamu yang bagus. Mereka yang butuh kamu. Presentasi itu berjalan dengan gemetar dan bahasa yang kaku. Namun, ketulusan Angga dan keunikan ide, teman pengamen, yang lahir dari pengalaman nyata dan memecahkan masalah real sebuah komunitas yang sering diabaikan, justru menarik perhatian CEO perusahaan, Bapak Anton. Ia melihat potensi pasar yang belum tersentuh dan passion yang murni dari Angga. Kami akan membiayai pengembangan aplikasinya, dan Anda akan kami rekrut sebagai junior developer dengan pelatihan, kata Bapak Anton. Gajinya mungkin belum besar, tapi ini awal. Mau? Tentu saja Angga mau. Ini lebih dari yang ia impikan. Sebuah pekerjaan sah, di bidang yang ia minati, dengan jalur karir yang jelas. Kabar tentang pengamen miskin yang menang lomba aplikasi dan direkrut perusahaan IT, mulai menyebar kecil-kecilan. Sebuah portal berita lokal bahkan membuat artikel singkat tentangnya, menyoroti perjuangannya merawat adik dan belajar otodidak. Namanya, Angga Pratama, mulai dikenal dalam lingkaran kecil startup teknologi kota. Suatu malam, di kontrakan barunya yang bersih dan kering, tidak lagi lembab, Angga duduk di depan laptop barunya. Di sebelahnya, dalam bingkai, ada uang Rp2.000. Laras tidur nyenyak di kamar sebelah. Napasnya sudah tidak lagi sesak. Angga membuka aplikasi, teman pengamen, versi prototipenya. Ia melihat kode-kode yang ia tulis dengan darah, keringat, dan air mata. Ia lalu menatap bingkai itu. Kau lihat? Bisiknya pada uang kertas di dalam bingkai. Seolah-olah itu adalah personifikasi dari semua penghinaan dan keputusasaan masa lalunya. Aku tidak lagi di trotoar.
Aku tidak lagi menerima pemberianmu yang kau tarik kembali. Aku mencipta. Bakatnya, ketekunan, kemampuan belajar cepat, dan empati yang lahir dari penderitaan, telah bersinar, ditempa dalam kesulitan dan disempurnakan oleh kesempatan pertama dari Butini. Jalannya masih panjang. Ia masih junior, masih harus belajar banyak. Tapi ia telah melompat jauh dari jurang. Ia telah membuktikan bahwa dirinya bukanlah apa yang Pak Willy kira. Sinar itu mungkin belum terang benderang, tapi ia sudah cukup untuk menerangi jalan bagi dirinya dan Laras. Dan yang terpenting, sinar itu berasal dari dalam dirinya sendiri, dari api yang dinyalakan oleh tendangan, dipupuk oleh pengorbanan, dan kini dibakar oleh harapan baru. Uang Rp2.000 dalam bingkai itu tidak lagi mewakili harga dirinya yang hancur. Ia sekarang adalah simbol transformasi, dari yang diinjak menjadi yang bangkit, dari penerima pasif menjadi pencipta aktif. Bakatnya bersinar, bukan karena bakat itu luar biasa, tapi karena ia berani mengasahnya di tengah kegelapan. Bagi Pak Willy, kehidupan setelah kejatuhan adalah sebuah penurunan yang tak henti-hentinya ke dalam lubang yang semakin dalam. Apartemen kecilnya yang dulu ia anggap sementara, kini menjadi penjara permanennya. Dinding-dindingnya yang sempit seolah menyempit setiap hari, memerangkapnya dalam bau apek, botol-botol alkohol kosong, dan tumpukan dokumen hukum yang tak terbaca lagi. Kebangkrutannya resmi. Pengadilan niaga menyatakan pailit. Segala aset perusahaan yang tersisa dijual lelang untuk melunasi kreditur. Hasilnya tidak cukup. Willy kini memiliki utang yang mencapai puluhan miliar. Sebuah angka abstrak yang terlalu besar untuk dipahami, namun konkret dalam efeknya. Ia dilarang mengelola perusahaan, kartu kreditnya diblokir, dan namanya masuk dalam daftar hitam perbankan. Ia hidup dari uang tunai yang berhasil ia sembunyikan dari penyitaan. Sejumlah kecil yang ia selipkan di saku jasnya pada hari terakhir di kantornya. Namun uang itu cepat habis untuk sewa apartemen yang terus-menerus dan makanan. Kemewahan yang dulu adalah bagian dari napasnya, kini menjadi kenangan yang menyiksa. Ia masih mengenakan sisa-sisa pakaian bermerek, tetapi sekarang kusut, berbau, dan longgar di tubuhnya yang semakin kurus karena stres dan pola makan yang buruk. Puncak kejatuhannya datang dari arah yang tidak terduga, kesehatan. Stres yang kronis dan konsumsi alkohol berlebihan merusak tubuhnya. Suatu pagi, ia terjatuh di kamar mandi, merasakan nyeri tajam di dadanya. Panik, ia memanggil taksi online. Ia tidak lagi mampu memiliki sopir pribadi, menuju rumah sakit pemerintah. Diagnosisnya, ulcer akut dan gejala awal hipertensi berat. Biaya pengobatannya harus ia tanggung sendiri. Asuransi kesehatan lamanya sudah tidak berlaku. Di ruang gawat darurat yang ramai dan berisik, ditempatkan di bangsal umum karena tidak mampu membayar kamar VIP, Pak Willy berbaring di ranjang besi yang keras. Di sekelilingnya, ada orang-orang dari segala lapisan masyarakat, sebagian miskin, sebagian lagi mungkin seperti dirinya, yang jatuh. Bau desinfektan yang kuat tidak bisa menutupi bau keringat dan penyakit. Seorang pria tua di sebelahnya batuk tak henti-hentinya. Seorang ibu muda menangis pelan menemani anaknya yang demam. Ini adalah penghinaan terbesar baginya. Dia, William Kurniawan, terbaring di bangsal umum. Ia yang dulu memiliki dokter pribadi dan suite rumah sakit eksklusif. Air mata keangkuhan dan penyesalan yang pahit menggenang di matanya. Tapi ia tak membiarkannya jatuh. Rasa malu membakar lebih sakit daripada lukanya. Setelah keluar dari rumah sakit dengan sejumlah obat dan tagihan yang harus ia cicil, Willy mencoba mencari pekerjaan. Usianya 35 tahun, dengan pengalaman sebagai CEO, seharusnya masih bisa diandalkan. Namun, dunia bisnis kota itu kecil. Semua orang tahu kisah kejatuhannya, skandal korupsinya, dan reputasinya yang hancur. Ia ditolak di setiap wawancara. Bahkan posisi manajer menengah pun tidak mau menerimanya. Profil Anda terlalu tinggi untuk posisi ini, Pak Willy, kata seorang kepala HRD dengan nada menyesal namun tegas. Yang lain lebih kasar, kami tidak bisa mempekerjakan seseorang dengan catatan hukum seperti Anda. Ia bahkan mencoba menghubungi kenalan lama, memohon bantuan, pinjaman kecil, atau sekedar pekerjaan konsultan. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Ia menjadi kusta sosial. Kesendiriannya kini lengkap. Bahkan pelacur kelas tinggi yang dulu ia jadikan pelarian, kini menolaknya karena ia tak lagi bisa membayar. Satu-satunya,
Teman, yang masih tersisa adalah rasa bencinya, pada Dharma, pada sistem, pada nasib, dan pada dirinya sendiri. Paranoia semakin menjadi. Ia yakin setiap orang yang lewat menatapnya dengan hina. Ia merasa diikuti. Ia sering terbangun di malam hari, berkeringat dingin, yakin bahwa polisi akan mengetuk pintunya untuk menangkapnya. Dalam keputusasaan, ia mempertimbangkan hal-hal yang dulu tak terpikirkan, melarikan diri dari kota, bahkan dari negeri. Tapi paspornya telah disita sebagai jaminan hukum. Ia terjebak. Suatu sore yang kelam, dengan hujan gerimis membasahi kota, Pak Willy berjalan tanpa tujuan. Jas lamanya yang basah melekat di tubuhnya. Ia melewati sebuah pusat perbelanjaan, bukan yang megah, tapi yang kelas menengah. Di depan pintu masuk, seorang pengamen bermain gitar. Bukan Angga, tapi pemandangan itu membuatnya terhenti. Gesek, gesek. Bukan suara biola, tapi suara gitar. Tapi cukup untuk memicu memori yang ia coba kubur. Wajah pemuda miskin itu, kotak kayu yang berhamburan, dan uang Rp2.000 yang jatuh ke selokan. Kali ini, ingatannya tidak samar. Ia melihat dengan jelas ekspresi hampa di mata pemuda itu. Ekspresi yang kini mungkin sering terpantul di cermin baginya sendiri. Dulu, ia melihat ekspresi itu sebagai bukti kelemahan. Sekarang, entah mengapa, ia melihatnya sebagai sebuah kehampaan yang ia mulai pahami. Sebuah kehampaan setelah segala sesuatu diambil. Tanpa berpikir panjang, dengan sisa uang recehan terakhir di sakunya, ia mendekati pengamen gitar itu. Tangannya merogoh saku. Yang ia temukan hanyalah sekeping uang logam Rp1.000. Ia melemparkannya ke dalam kotak pengamen tanpa kata-kata. Lalu ia berbalik, pergi. Tapi langkahnya terhenti. Ia menoleh lagi. Pengamen itu, seorang lelaki paruh-baya, mengangguk sambil terus bermain. Tidak ada terima kasih yang berlebihan, tidak ada penghinaan. Hanya sebuah transaksi sederhana. Dan dalam kesederhanaan itu, Pak Willy tiba-tiba disadarkan oleh sesuatu. Dulu, ia tidak sekadar memberi. Ia memberi sambil merendahkan. Ia memberi untuk memperkuat superioritasnya, bukan untuk menolong, dan itulah yang membuat tindakannya begitu jahat. Itulah akar dari semua ini. Penyesalan yang selama ini abstrak, tiba-tiba menjadi sangat konkret dan menyakitkan. Ia bukan hanya menyesali kejatuhannya. Ia menyesali dirinya yang dulu. Orang yang dengan mudahnya menghancurkan harga diri orang lain untuk mengangkat egonya sendiri. Hujan semakin deras. Pak Willy tidak mencari tempat berteduh. Ia membiarkan air hujan membasahinya, berharap bisa membersihkan noda-noda yang menempel di jiwanya. Ia berjalan kembali ke apartemennya, tubuh menggigil kedinginan. Malam itu, di apartemen yang gelap dan dingin, dengan hanya diterangi cahaya lampu jalan dari jendela, Pak Willy mencapai titik terendahnya. Bukan secara finansial, itu sudah lama terjadi, tapi secara spiritual. Ia merasakan kekosongan yang begitu dalam, sebuah pengakuan bahwa segala sesuatu yang ia bangun, kekayaan, reputasi, keluarga, pada akhirnya tidak berarti karena dibangun di atas fondasi yang busuk, kesombongan, kecurangan, dan kekejaman. Ia memandangi tangannya kosong. Tak ada lagi uang Rp2.000 untuk diberikan dengan angkuh. Tak ada lagi kotak kayu untuk ditendang. Yang tersisa hanyalah dirinya yang hancur, dan ingatan akan sepasang mata muda yang kosong, mata yang mungkin, di suatu tempat, sekarang telah berbinar dengan pencapaian baru, sementara matanya sendiri hanya bisa menatap kegelapan. Ini adalah titik nadir. Tidak ada lagi yang bisa diambil darinya, kecuali mungkin kebanggaan terakhir dan sisa-sisa ilusi tentang dirinya sendiri. Dan dalam kehancuran total itu, untuk pertama kalinya, mungkin ada sedikit ruang untuk sesuatu yang baru tumbuh. Tapi untuk itu, ia harus terlebih dahulu mengakui bahwa dirinya yang dulu pantas untuk runtuh. Sebuah pelajaran yang mahal, dibayar dengan seluruh kekayaannya, keluarganya, dan harga dirinya. 5 tahun bukanlah waktu yang lama bagi sebuah kota yang selalu berubah, tetapi cukup untuk menulis ulang nasib seseorang. Grand City Mall masih berdiri megah, tetapi di seberangnya, di lahan yang dulu ia pakai untuk mengamen, sekarang berdiri sebuah kedai kopi minimalis dengan papan nama Nada Karya Cafe Creative Space. Di dalam, aroma kopi dan kayu cedar menyeruak.
Suara musik instrumental yang lembut mengalun dari speaker berkualitas tinggi. Dindingnya dipajangi foto-foto musisi jalanan dan poster aplikasi-aplikasi musik digital. Ini bukan sekadar kedai kopi. Ini adalah inkubator kreatif untuk musisi independen dan developer aplikasi musik. Hasil kolaborasi antara bisnis kopi dan sebuah startup teknologi yang sedang naik daun. Di sebuah meja dekat jendela, duduk Angga Pratama, 26 tahun. Pakaiannya sederhana namun rapi, kemeja lengan pendek cambrai dan celana chino. Di tangannya, sebuah tablet yang menampilkan dashboard statistik aplikasi terbarunya. Di hadapannya, segelas americano dan sebuah bingkai kecil. Di dalam bingkai itu, tersimpan selembar uang Rp2.000 yang sudah kusam, lusuh, dan bernoda, diawetkan di antara dua lapisan kaca. "Mas Angga, ada yang mau ketemu," bilangnya. "Urusan pribadi," kata seorang barista muda mendekat. Angga mengangkat kepalanya. "Siapa?" Dia nggak mau bilang nama, tapi kelihatannya agak lusuh. Umur mungkin pertengahan 40-an. Angga mengernyit, lalu mengangguk. "Tolong antar ke sini." Beberapa menit kemudian, seorang pria dengan langkah ragu-ragu mendekati mejanya. Jasnya sudah tidak putih lagi, melainkan abu-abu kusam dan sedikit basah di ujungnya oleh hujan rintik-rintik. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Wajahnya keriput oleh beban yang lebih berat daripada usia. Tapi matanya, yang dulu dipenuhi kesombongan, kini kosong dan lelah. Angga menatapnya. Perlahan, ia mengenali sosok itu. Jantungnya berdebar sekali, keras, lalu berangsur tenang. 5 tahun bukan waktu yang menghapus ingatan itu. Tendangan itu, uang diselokan, tatapan hampa, semuanya terpampang jelas, seperti film yang diputar ulang di kepalanya. "Pak Willy," ucap Angga, suaranya datar, tanpa dendam, tanpa ketakutan, juga tanpa sukacita. Hanya sebuah pengakuan fakta. Willy terkesiap. Ia tak menyangka langsung dikenali. Kamu ingat?" "Sulit untuk lupa," jawab Angga. Ia tidak menyuruhnya duduk, tapi juga tidak mengusirnya. Ia menunggu. Willy berdiri dengan canggung. Tangannya meremas-remas topi buruk yang ia bawa. Saya lihat artikel tentangmu. Startup MU. Kedai ini." Ia menelan ludah. Saya mau minta maaf. 5 tahun lalu, kalimat itu mungkin akan memicu amarah atau kepuasan mendendam dalam diri Angga. Sekarang, ia hanya merasakan sebuah keheningan yang dalam. Ia memandangi wajah pria di depannya. Ini bukan lagi raja properti yang sombong. Ini adalah bayangannya yang pucat, hancur oleh hidupnya sendiri. "Duduk, Pak," kata Angga akhirnya, menunjuk kursi di seberangnya. Willy duduk dengan patuh, seperti anak sekolah yang dihukum. Matanya jatuh pada bingkai berisi uang Rp2.000 di atas meja. Ia membeku. Napasnya tersendat. Itu. "Iya," kata Angga. "Ini uang yang Bapak beri, lalu Bapak tendang kotak saya, dan uang ini jatuh ke selokan." Willy menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Saya sangat menyesal. Bukan cuma untuk itu. Untuk semua. Untuk kesombongan saya. Saya hancur sekarang. Semua pergi. Saya tidak punya apa-apa lagi." Suaranya parau, penuh dengan beban tahun-tahun yang pahit. Angga memandanginya lama. Ia melihat kehancuran total di sana. Dan anehnya, di balik semua itu, ia tidak merasakan kemenangan. Ia merasa sedih. Sedih melihat seorang manusia bisa jatuh sedalam itu karena karakter buruknya sendiri. "Saya terima maaf Bapak," ucap Angga dengan tenang. "Tapi maaf Bapak tidak mengubah apa yang terjadi. Itu tidak mengembalikan malam-malam saya menangis karena malu, atau ketakutan saya karena adik saya sakit dan tidak ada uang." Willy mengangguk, tak mampu berkata-kata. "Uang ini," Angga menunjuk bingkai, "dulu saya simpan untuk dendam. Tapi seiring waktu, artinya berubah. Ini jadi pengingat. Pengingat bahwa dari tempat terendah, kita bisa memilih, tenggelam atau membangun. Dan pengingat bahwa kekayaan sejati bukan di saku, tapi di sini."
Ia menepuk dadanya. Saya membangun semua ini bukan untuk membalas Bapak. Saya membangunnya untuk saya, dan untuk orang-orang seperti saya dulu. Willy mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya yang kasar. Kamu lebih baik dari saya. Saya hanya punya pilihan lebih sedikit waktu itu, sahut Angga. Keputusannya lebih jelas, bertahan atau mati. Ia mengambil napas. Kenapa Bapak datang ke sini? Hanya untuk minta maaf. Willy menggeleng pelan. Saya butuh pekerjaan. Apapun. Saya sudah coba kemana-mana. Tidak ada yang mau. Nama saya sudah busuk. Ia menatap Angga, penuh harap dan malu yang tak tertahankan. Saya lihat lowongan di sini. Untuk cleaning service. Angga terdiam. Ironi hidup terkadang terlalu telak untuk dipercaya. Pria yang dulu dengan mudah menyepak kotak kayunya, kini memohon pekerjaan untuk membersihkan lantai di tempat yang ia bangun. Ia melihat ke dalam mata Willy. Di sana, ia tidak lagi melihat kesombongan. Yang ia lihat hanya penyesalan dan kebutuhan yang sangat mendesak. Ini bukan balas dendam, Pak Willy, kata Angga perlahan. Tapi saya percaya orang bisa berubah. Dan semua orang pantas mendapat kesempatan untuk menebus kesalahan. Asalkan mereka mau bekerja keras. Willy menatapnya. Tak percaya. Pekerjaan itu ada. Shift malam. Membersihkan seluruh area ini setelah tutup. Gajinya cukup untuk hidup sederhana. Tidak mewah. Jelas Angga. Tapi ada satu syarat. Apa saja? Jawab Willy cepat. Angga mendorong bingkai berisi uang Rp2.000 itu ke tengah meja. Saya mau Bapak pegang ini. Lihat baik-baik. Dengan tangan gemetar, Willy mengambil bingkai itu. Ia menatap uang kotor dan lusuh di dalamnya. Tangannya seolah merasakan kembali dinginnya air selokan, amarahnya yang tak terkendali, dan kehancuran yang ia tebarkan. Uang ini, lanjut Angga, adalah guru terkejam sekaligus terbaik saya. Sekarang, biar dia jadi pengingat Bapak juga. Setiap kali Bapak merasa pekerjaan ini terlalu rendah, atau terlalu berat, ingatlah bahwa dulu Bapak pernah menganggap seseorang dan pekerjaannya lebih rendah dari ini. Dan ingatlah di mana semua itu membawa Bapak. Willy memeluk bingkai itu erat. Kepalanya tertunduk. Ia mengangguk berulang kali, tak sanggup berkata-kata. Bapak mulai besok malam. Datang jam 10. Tanyakan pada manajer. Saya akan beritahu dia, kata Angga. Suaranya akhirnya mengandung nada belas kasihan yang tulus, bukan belas kasihan yang merendahkan. Willy bangkit, masih memegang bingkai itu. Terima kasih, Angga. Saya tidak layak. Tunjukkan bahwa Bapak layak, balas Angga. Dengan kerja, dengan kerendahan hati. Willy membungkuk dalam-dalam, sebuah gestur yang tak pernah ia lakukan sepanjang hidupnya yang sombong, lalu berbalik dan berjalan keluar dengan langkah yang sedikit lebih ringan, meski masih tertatih. Angga memandanginya pergi. Lalu, ia menoleh ke jendela. Di luar, hujan sudah reda. Seberang sana, di depan Grand City Mall, ia melihat seorang pengamen muda baru, dengan gitar case terbuka, mulai memainkan lagu. Senyum kecil mengembang di bibir Angga. Dari sakunya, ia mengeluarkan dompet sederhana. Di balik lapisan plastik, ada foto Laras yang sekarang sudah sehat, tersenyum lebar di kampusnya. Ia mengambil jurusan desain grafis. Itulah kekayaannya yang sejati. Ia memandang kembali bingkai kosong di atas meja. Uang Rp2.000 itu kini berada di tangan orang yang memberikannya dulu. Lingkaran itu sudah bulat. Dendamnya telah berlalu, berubah jadi pengampunan. Kebencian telah berubah jadi pelajaran. Dan uang Rp2.000 yang terkutuk itu, akhirnya menemukan peran terakhirnya. Bukan sebagai alat penghinaan, bukan sebagai azimat dendam, tapi sebagai alat pengingat dan, mungkin, pemulihan. Angga berdiri, berjalan ke konter. Buatkan kopi hitam biasa, untuk take away, pintanya pada barista. Dan siapkan satu paket makanan untuk pengamen di seberang sana. Dari Nada Karya. Ia mengambil kopi dan paket makanan itu, lalu berjalan keluar. Ia menyeberang, mendekati pengamen muda itu.
Ia menaruh paket makanan dan secangkir kopi di samping guitar case, bersama beberapa lembar uang Rp10.000. Terus semangat, ya, ucap Angga sambil tersenyum. Sebelum berjalan pergi, pengamen muda itu tertegun, lalu mengangguk penuh syukur. Angga berjalan menyusuri trotoar, menuju kantor Nada Karya yang tidak jauh. Langkahnya mantap. Ia telah menutup lingkaran masa lalunya. Ia telah membangun jembatan dari puing-puing kehancuran orang lain. Hidupnya sekarang bukan lagi tentang Rp2.000 yang dihinakan, tapi tentang bagaimana setiap nada, setiap kode, dan setiap kesempatan yang ia berikan, bisa menciptakan simfoni baru yang lebih baik. Dan di suatu tempat, seorang pria bermata lelah memeluk erat sebuah bingkai berisi uang usang, memulai babak baru hidupnya dari lantai yang paling dasar, persis seperti yang pernah dilakukan oleh orang yang kini memberinya kesempatan itu. Simfoni Rp2.000 itu akhirnya mencapai nadanya yang terakhir. Bukan crescendo yang menghancurkan, tapi akor perdamaian yang sederhana, dan sebuah melodi kedua yang mulai dari nada paling rendah, dengan harapan untuk naik, pelan-pelan, menuju kedamaian.